ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati kita berdoa. Suara saya jelas, cukup jelas? Ada masalah? Oke ya, baik. Mari kita bersahati, kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak. Kami hari ini tiba di titik ini semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia yang datangnya itu daripadamu. Bapak perlengkapi kami terus dengan kuasa yang datangnya daripadamu, perlengkapi kami terus dan kehidupan yang mengalir melalui kebenaran firman yang hidup di dalam diri kami karena pengurapan Roh Kudus. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam, kami mau rendahkan hati kami mau belajar, kami mau mendengar, kami mau menangkap hal-hal yang membukakan paradigma kami, membukakan rahasia-rahasia kebenaran buat kami, sehingga kami betul-betul diubahkan, ditransform kepada keserupaan Kristus. Hari lepas hari kami boleh mengalami satu pendewasaan yang signifikan karena kami percaya, bukan karena usaha kami, bukan dengan ide kami, tapi kami mau sediakan hati ini hanya seutuhnya untuk-Mu, supaya Engkau yang mengisi bejana hidup kami betul-betul dikenyangkan, dipuaskan. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk memahami setiap kebenaran firman ini dengan sederhana, dapat dimengerti, dan betul-betul memerdekakan kami dari setiap rasa insecurity kami. Karena kami tahu Engkau datang, Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk menebus kami, untuk memulihkan kami, dan untuk mengembalikan rencana Allah itu terjadi atas hidup kami, supaya surga-Mu boleh turun di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Biarlah hadirat-Mu mencengkeram kami, hadirat-Mu turun atas setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, sehingga pikiran kami, hati kami, terlepas apapun yang sedang kami alami, tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri, tapi kami mau lurus, tegak lurus hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu hari ini dengan rasa lapar dan haus dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat waktunya hari ini. Bapak Ibu Saudara sudah meluangkan waktu kita untuk sama-sama belajar, membahas tentang luka batin. Seperti tadi di prolog saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tuh betul-betul saya melihat tangan Tuhan itu begitu cepat dalam memperlengkapi kita, dalam memproses kita. Karena apa? Kita sebetulnya hari-hari ini tuh sedang berlomba-lomba waktunya dengan si jahat, saudara. Sehingga surga mau supaya kita betul-betul mencapai satu panggilan gereja Tuhan yang bangkit, yang menjadi influence, yang menjadi dampak buat bumi ini melalui siapa? Melalui Bapak Ibu Saudara semua. Diawali dari pribadi kita yang lepas, pribadi kita yang merdeka, pribadi kita yang betul-betul memerankan Tuhan. Ya, sehingga keluarga kita boleh dimenangkan dan modal ini yang kita bawa keluar. Amin. Satu hal sebetulnya saya perlu cerita hari ini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya rekan, punya sahabat, ini sekaligus anak mentor, orang tuanya ada di sini. Dia lulusan psikolog, hari-hari ini dia kerja di salah satu sekolah di bidang guru BK ya, untuk anak-anak TK. Nah, beberapa hari lalu saya coba putarkan buat Anda. Dia kasih satu voice note seperti ini. Nanti suatu saat saya akan undang ke sini, saya minta izin orang tuanya. Mungkin orang tuanya tahu, nggak usah saya sebut ya. Sebentar, saya coba cari voice note-nya mana ya. Oh, ini dia. Oke. Ya, saya mesti keluar Zoom dulu. Ya. Aku mau OOT dikit. Kemarin aku menemukan kasus lucu. Bukan kasus TK sih, tapi kasus anak SMA gitu. Jadi intinya anaknya tuh intinya yang gurunya lihat anaknya cuman pemalu, terus nggak mau ngerjain tugas gitu. Nah cuman pokoknya setelah digali lebih lanjut, kayak papanya kayak akhirnya mengeluarkan statement, Dengarkan ini. saya tuh nggak tahu gimana caranya jadi orang tua karena saya tuh broken dulu gitu. Jadi kayak, ayo kak bahas luka. Sih? Jadi ini hal
Hal gini di luar tuh banyak sekali. Lukanya itu dari mana sebetulnya? Sumbernya dari atas, 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 atas. Artinya apa? Dari kutuk, saudara. Makanya di kelas waktu itu, sorry to say, saya harus sebutkan bahwa gini loh, banyak antara kita, ya kita semua kan memang datang dari orang yang bermasalah, orang yang punya problem gitu ya, karena Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit, ya. Banyak orang tua yang tidak siap untuk jadi orang tua. Artinya apa? Menjalankan rumah tangga, keluarga as it is gitu. Artinya ya sekadarnya terdorong menikah karena suka atau disuruh menikah sama orang tuanya atau menjalankan natural sebagai manusia tanda petik secara umum. Oke, menikah, punya anak, berumah tangga. Nggak punya satu purpose atau nggak punya satu tujuan yang jelas ya. Dan ini sebetulnya yang disebut dengan tipu muslihat si iblis. Nanti saya akan bahas di bagian sini, saudara. Bapak ibu saudara bisa bayangkan, berangkat dari orang tua yang broken, anaknya akhirnya apa? Bermasalah. Sih. Kayak ditutup gitu loh mata hatinya, saudara. Ya. Dan berapa banyak di muka bumi ini anak-anak yang mengalami kasus-kasus kayak gini coba. Ini yang membuat salah satunya ya, hati saya itu terdorong benar-benar ngurusin pelayanan generasi gitu loh. Karena kalau kita nggak bertindak, kita nggak turun gunung untuk mereka, saudara, rusak itu pasti, ya. Dan ini PR gereja Tuhan gitu loh. Dan surga rindu supaya Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga-keluarga yang dimenangkan oleh Tuhan tuh memenangkan keluarga-keluarga yang lain seperti itu. Jadi kurang lebih kita akan membahas hal seperti ini ya. Ternyata gini, saya percaya, sangat-sangat percaya. Semua kalau di sini apa sih motivasi Anda menjadi orang percaya? Tujuan Anda menjadi orang Kristen tuh apa sih? Ya kalau mungkin kemarin dulu supaya masuk surga gitu ya, tapi kita sudah taruh itu, bukan berarti kita nggak percaya masuk surga gitu ya. Tapi kita lebih tahu bahwa tujuan kita menjadi orang percaya itu agar supaya kita menjadi partnernya Allah di muka bumi ini untuk menurunkan surga di muka bumi dan serupa dan segambar dengan Kristus. Dan saya juga percaya bahwa apa namanya, kita semua mau serupa dengan Kristus, betul nggak? Banyak teori pengetahuan yang Bapak Ibu Saudara sudah dapat tentang hal ini gitu loh. Tapi selama sumbernya atau akarnya ini nggak dicabut, saudara, nggak akan pernah terjadi gitu loh. Ya, nggak akan pernah terjadi. Karena kalau kita bicara tentang keserupaan Kristus kan bicara tentang karakternya, bicara tentang nanti kuasa dan otoritas baru turun, saudara. Amin. Tapi kalau bagian ini masih membayang-bayangi ya hidup kita, nggak akan pernah jadi, wes. Makanya ketika nanti materi-materi ini kita bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, so pastikan rendahkan hati gitu loh. Sama ketika waktu saya menangkap kebenaran firman ini pun, saya merasa loh bahwa diri saya udah merdeka, saya udah selesai, saya udah dipulihkan, saya udah dilayani, saya udah dilepaskan, saya udah inner healing, kurang apa coba gitu ya. Tapi ternyata masih ada kesombongan yang saya denial, yang saya tolak, yang saya tidak akui sehingga problem di sini. Ya, yang paling mudah dan gampang tuh gini, saudara. Saya tuh dulu nggak ngerti loh istilah terima kasih, minta maaf, dan tolong. Halo, ini adalah kata sakti, tanda petik ya. Sebetulnya buat norma kita ada di muka bumi ini sesuatu hal yang lumrah. Orang belum percaya pun bisa tentang hal ini. Tapi karena dulu saya nggak diajarkan kalau diberi atau mendapat kesempatan untuk say thanks, nggak diajarin. Untuk memohon bantuan itu juga nggak dikasih software dalam kepribadian saya untuk minta tolong, gitu, kata tolong. Padahal yang sederhana, betul nggak? Dan nggak diajarkan tentang say sorry, minta maaf. Itu. Nah ini kepribadian yang sangat-sangat sederhana, dan orang yang nggak percaya pun memahami ini dan berada di sana bahkan. Nah kita sebagai orang percaya masa mungkin di pelayanan, di dalam komunitas, nggak punya norma-norma kayak gini? Iya kan? Malu-maluin sekali gitu. Makanya problemnya di mana? Ada sumber luka yang terbuka, menganga, yang kita nggak tutup selama ini.
Bukan Tuhan nggak sanggup, bukan Tuhan nggak pulihkan, Saudara, tapi lebih kepada kita nggak sadar, kita nggak ngakuin gitu loh. Oh, kita mau ngakuin itu di hadapan Tuhan, bukan ngakuin di hadapan iblis ya, bukan bukan. Kalau kita nggak mau ngakuin itu di hadapan Tuhan, Saudara, ya kita akan apa ya, melewati atau meloncati atau mendenial bagian-bagian pembangunan karakter kita, kepribadian kita, jiwa kita, nggak keisi, hanya diisi dengan knowledge. Itu akan fake, itu akan jadi palsu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Saudara. Dan sebelum saya lebih banyak untuk menyampaikan sharingan pada siang hari ini, saya akan minta tolong sama satu rekan yang mana teman ini beberapa waktu lalu datang ke saya, maksudnya by phone ya atau WA, sharing tentang kehidupan, masalah di dalam keluarganya, dia sedang melayani keluarganya dan puji nama Tuhan gitu ya, ada progres yang begitu signifikan terjadi gitu. Dan mungkin saya minta langsung di sini apakah Ellen bisa on cam sama on mic-nya. Oke. Tapi suaranya agak kecil. Oh, nah ini udah gede. Nah, yang tentang keluarga kedua atau yang cerita yang tentang keluarga kedua aja kali ya Pak Gus? Iya, yang Ada dua. Ada ya dua dimulai dari yang yang masalah kemarin itu, ceritakan gambarnya kayak apa. Pak Gus signalnya putus-putus. Oke. Pak Gus, sorry signalnya putus-putus. Saya yang putus-putus atau Ellen yang putus-putus nih? Ini yang bisa lihat cuman Bapak Ibu Saudara. Saya lancar atau ada masalah? Oke, berarti di Ellen-nya yang problem. Sorry. Oke, silakan. Yang tentang keluarga kedua aja Pak Gus. Boleh, silakan. Jadi gini sih, ada seorang keluarga kan asalnya dari keluarga broken home juga gitu kan. Nah, waktu awal masukin pernikahan, ya semua tuh kelihatannya baik-baik aja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya saya udah maksudnya di hati tuh nangkep, maksudnya kayak ada sebenarnya dari keluarga itu kelihatan kayak bermasalah gitu kan. Cuman kayak ditutupin, maksudnya yang saya belajar juga dari Paulus, maksudnya ketika di medsos apa segala macam itu jadi menutupi gitu kan. Nah, jadi kalau yang kemarin-kemarin kalau saya tanya itu ada masalah, maksudnya hubungannya gimana dengan suaminya, ya baik-baik aja gitu kan. Nah, kemudian awal tahun 2022 kemarin, akhirnya saudara saya ini buka gitu kan, karena dia udah nggak tahan sekali dengan kondisi rumah tangganya dan waktu itu memang udah siap untuk mau pisah. Nah, terus akhirnya di situ saudara saya bukain kalau selama 20 tahun pernikahan itu ternyata ngalamin apa ya, KDRT, tapi KDRT-nya sih nggak parah gitu kan, cuman suaminya juga narkoba dan selingkuh pula gitu kan suaminya gitu kan. Nah, jadi saudara saya tuh hancur hati lah gitu kan. Nah, saya sama saudara-saudara support lah untuk saudara saya ini juga untuk move on gitu kan, untuk lupain lagi yang maksudnya benar-benar pengampunan, benar-benar lupain yang di belakang gitu kan. Jadi benar-benar mulai lagi dari awal gitu kan. Nah, itu hubungan saudara saya ini dengan suaminya tuh sempat pulih tuh untuk beberapa lama. Ya senang juga sih dengar, jadi mereka udah mulai rekonsiliasi berdua gitu kan, udah mulai pergi berdua lagi, jadi udah mulai sampai anak-anaknya juga bingung gitu kan, kok bisa mama papa tadinya yang berantem kok sekarang udah pergi berdua segala macam gitu kan. Nah, kemudian pas lagi sekitar 3 minggu yang lalu itu sekeluarga tuh kena COVID. Nah, awalnya dari istrinya, kemudian istrinya isolasi sendiri, suaminya belum ketahuan tuh waktu udah COVID kan. Nah gitu pas udah ketahuan suaminya COVID, terjadilah konflik karena suaminya nggak mau diisolasi bareng, malah suaminya
pergi dengan teman-temannya dan malah kumpul sama teman-temannya gitu kan. Nah di situ akhirnya istrinya itu juga marah sekali gitu kan, akhirnya dia nggak tahan, dia nggak pu dia nggak pu nggak akhirnya dia, singkat cerita dia kabur dari ya jadi keluar dari rumah gitu kan. Nah jadi, di situ sempet suaminya tuh marah sekali gitu kan, suaminya marah sekali dan akhirnya suaminya sampai mengintimidasi ke istrinya, ngancam maksudnya kalau misalnya memang nggak pulang, nanti akan disebarin di medsos dan seperti apa gitu kan, maksudnya disebarin di medsos, ya dengan kata-kata apa segala macam gitu kan dan dia buktikan, dia pasang di status gitu kan. Jadi itu maksudnya cukup intimidasi juga buat istrinya dan kita juga sih sebagai keluarganya gitu kan. Nah, eee, jadi akhirnya keluarga saya ini juga takut pulang gitu kan, takut pulang juga akhirnya sempat, menyendiri, jadi kita juga nggak bisa hubungi segala macam, itu jadi ya kita saudara juga jadi bikin jadi nah di situ, kita juga susah hubungi segala macam gitu kan. Nah akhirnya saya bisa kontak suaminya gitu kan dan akhirnya diceritakan selama ini ternyata 20 tahun pernikahan mereka itu, selama ini memang sudah bermasalah gitu kan. Tapi, istrinya ini selama ini tuh luka-luka batinnya itu nggak diberesin. Jadi, ada konflik sedikit, konflik sedikit pergi gitu kan. Jadi nggak diberesin gitu. Akhirnya ya puncaknya tuh saat itu juga gitu kan. Ya puncaknya jadi ketika Covid itu jadi akhirnya kayak bom meledak gitu. Jadi akhirnya udah, benar-benar nggak bisa apa namanya, udah benar-benar sampai udah siap mau pisah lah gitu kan. Nah kemudian, akhirnya yang kita bawa doa segala macam gitu kan. Jadi benar-benar istrinya tuh benar-benar hancur hati sampai stres banget. Jadi sampai saya juga bingung kok sampai nggak bisa pikir tentang anak-anak segala macam gitu kan. Kan memang keadaan stres itu bikin maksudnya jadi, nggak bisa berpikir dengan jernih segala macam gitu kan. Nah, cuman puji Tuhan sih ya lewat proses ya, sekitar akhirnya 2 minggu lah nggak pergi, nggak pulang gitu kan, tapi kita tetap support untuk, pengampunan segala macam akhirnya, puji Tuhan, dan itu melibatkan keluarga besar juga dari orang tua perempuannya gitu kan. Akhirnya, ya Tuhan bekerja lewat maksudnya, kita serahin sama Tuhan, ada rekonsiliasi terjadi gitu kan dan puji Tuhan, hari Minggu kemarin itu saudara saya sudah pulang ke rumah. Jadi, meskipun kalau secara luka itu lukanya belum diberesin, maksudnya lukanya itu masih ada gitu kan, cuman ya kita support juga karena ya apa namanya, nggak bisa juga tinggalin anak-anaknya gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi sekarang itu masih dalam proses, apa namanya, rekonsiliasi tapi yang bersyukurnya tuh ketika waktu pulang itu juga kan ada keluarga besar mama juga kan yang keluarga besar ibunya gitu kan, yang ikut campur di situ yang memang akhirnya harus terlibat karena suaminya melibatkan keluarga besar semua, dan di situ tuh semua saudara-saudara udah galau karena dia tuh, apa namanya, dari agama lain dan maksudnya yang kita ngerasa jangan nanti jadi konflik karena takutnya, keluarga ini hanya mau apa ya, hanya bikin konflik aja lah gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bekerja, jadi di situ malah ada rekonsiliasi dan, keluarganya jadi saling udah intinya semuanya sih saling udah rekonsiliasi lah, jadi udah pulih. Sekarang ini sih masih lagi dalam proses pemulihan gitu kan, cuman, kita support untuk, penyembuhan dari istrinya juga sih, karena luka batin itu, karena luka batin yang besar itu, beberapa waktu yang lalu tuh dia responnya tuh jadi kayak nyerang balik ke suaminya gitu kan. Jadi sampai melibatkan keuangan gitu segala macam karena memang luka batin yang, apa namanya, dia ngerasa luka banget, jadi dia menyerang gitu kan. Jadi saya juga, beberapa waktu yang lalu saya juga dapat satu, apa ya, satu artikel gitu. Jadi orang kalau yang tipenya escape gitu kan, melarikan diri, kalau misalnya ada masalah maunya pergi gitu kan, saya mau tenang, saya mau nyaman gitu, saya nggak mau apa namanya, susah lah segala macam, itu pada akhirnya tuh akan bisa menjadi seperti singa gitu jadinya gitu kan. Dan ketika saya dapat itu saya langsung diingetin soal saudara saya ini gitu kan, kenapa sampai dia berespon kayak mau balas dendam gitu kan ke suaminya karena dia ngerasa dia selama ini lukanya nggak diberesin, jadi akhirnya, apa namanya, dia mau balas dendam. Cuman ya puji Tuhan,
sekarang ini sih masih dalam proses, untuk penyembuhan, untuk kita masih support ya biar maksudnya benar-benar mau di Roh Kudus sendiri yang mau beresin gitu kan. Karena, yang saya belajar mengampuni dan melupakan itu kan beda ya, maksudnya ketika hanya mau melupakan aja itu kan sembuh, lukanya tuh nggak sembuh. Jadi yang saya mikirnya nangkepnya soal saudara saya ini, selama ini tuh luka yang 20 tahun itu luka kecil nggak diberesin, jadi luka kecil jadi nganga, luka kecil tambahin lagi, luka kecil tambahin lagi gitu, akhirnya jadi sebuah luka yang gede di hatinya gitu kan. Jadi ya memang perlu, masih perlu di Roh Kudus dan nanti kita akan support untuk dia mau, diberesin sama Roh Kudus karena sekarang, apa ya, mungkin masih berusaha untuk tenangin diri seperti itu gitu kan. Sedangkan yang saya bersyukurnya, meskipun waktu proses kemarin itu benar-benar kan galau banget gitu kan, cuman yang saya bersyukur saya melihat di sini tuh Tuhan mau beresin yang 20 tahun kemarin gitu kan, Tuhan mau beresin karena luka yang belum sembuh, nah di sini Tuhan mau beresin semuanya. Dan puji Tuhan sekarang juga, buat keluarganya udah mulai ada pemulihan juga, bahkan ya bersyukur mereka udah mulai bisa makan malam bareng gitu kan. Juga anak-anaknya juga udah bisa kumpul lagi gitu. Jadi masih proses sih Pak yang ini. Cuman yang pelajaran yang saya dapat itu yang tadi, yang soal luka batin yang nggak diberesin, akhirnya jadi satu lubang yang gede gitu. Nah, lanjut yang kedua ya Pak. Mhm. Nah yang kedua, saya mau sharing juga tentang kalau ini, dari hidup saya sendiri ya. Jadi, saya itu berasal dari, keluarga broken home. Jadi papa mama itu pisah, jadi, cerai waktu saya masih kecil dan papa nikahnya itu 3 kali. Jadi saya tuh anak dari istri yang kedua gitu kan. Nah, waktu kecil itu, eee, papa mama itu berantemnya, eee, yang waktu kecil tuh berantemnya itu sampai, kadang pakai botol pecah, pakai pisau, segala macam gitu kan. Jadi benar-benar, apa ya, sangar lah gitu. Dan maksudnya benar-benar itu Preman. dan Lanjut, itu lanjut, yang lanjut. jadi, berantemnya ya cukup inilah, cukup berat gitu kan, sampai ke kantor polisi segala macam gitu kan, juga sampai papa juga, mabok-mabokan seperti itu gitu kan. Nah akhirnya, puncaknya itu waktu saya kelas 4 SD gitu kan. Jadi mama nggak tahan lagi, akhirnya mama lari pergi ke Bandung. Nah di situ papa harus ngurusin anak 3 gitu kan, anak 3 tapi seorang, pria disuruh ngurusin anak 3. Mungkin kalau seorang wanita menurut saya mungkin lebih bisa ya ngurusin anak-anak, tapi seorang pria ditinggal dengan kondisi anak 3 gitu, akhirnya papa nggak bisa ngurusin gitu kan. Papa, ada kenal satu temannya yang anaknya dititipin di panti asuhan di Bandung gitu kan. Nah, terus akhirnya, papa masukin saya dan adik-adik ke Bandung. Waktu itu bilangnya, "Mama udah meninggal," katanya gitu kan. Jadi, papa benar-benar emang nggak bisa dan itu pakai bohongin pula gitu kan, maksudnya dibilang, "Di panti asuhan enak loh," segala macam, "nanti kamu banyak teman," segala macam gitu kan. Nah, pada prakteknya di panti asuhan saya masih kecil, saya harus cuci baju sendiri, harus nyetrika, harus jagain adik gitu kan, saya harus kalau mau ke toilet saya harus lewatin kebun pisang yang menyeramkan buat saya gitu. Jadi itu apa namanya, benar-benar, ke sekolah juga harus jalan segala macam gitu kan. Nah akhirnya, singkat cerita, mama kan tahu keadaan kita di Bandung gitu kan, akhirnya, mama nggak tahan gitu, maksudnya juga akhirnya mama ambil lagi kita, aku dan, adik-adik semua gitu kan. Ya, apa namanya, karena bilangnya aku, sakit waktu itu, jadi memang harus diurus sendiri gitu kan. Jadi, diurus sama mama kita, terus akhirnya nah, papa tetap komunikasi lagi sama kita gitu kan. Nah, jadi aku sama saudara adik-adik di Bandung, papa di Jakarta. Nah, suatu kali papa, datang lagi ke kita dan bilang kalau papa tuh udah nikah lagi gitu kan. Jadi kita harus menerima lah keadaan itu gitu. Jadi memang kita nggak diajak rundingan atau segala macam, pokoknya udah ada kondisi papa udah menikah lagi gitu kan. Ya jadi, di Bandung itu juga, sempat juga ada proses kita juga, harus bantu mama untuk cari uang segala macam gitu kan. Nah akhirnya begitu di Jakarta juga akhirnya, aku dan adik yang cowok pindah ke Jakarta karena mama nggak sanggup ngurusin adik yang cowok karena memang ya mungkin karena background juga kali ya, adik yang cowok juga jadi apa ya, kayak sekolahnya juga segala macam bermasalah gitu kan. Akhirnya adik yang cowok ke Jakarta, jadi saya juga disuruh nemenin ke Jakarta.
Jadi akhirnya ya di Jakarta, saya dan adik tinggal sama papa dan mama tiri gitu kan. Nah, mama tiri ini juga, dulu, apa ya, main ke kuasa gelap segala macam lah gitu kan. Akhirnya juga, saya dan adik tuh jadi ngalamin rumah tuh yang sampai kayak neraka segala macam gitu kan. Jadi akhirnya, singkat cerita, ya saya juga nggak tahan, saya sempat kos gitu kan, sempat kos dan, akhirnya suatu hari waktu papa datang ke tempat kos saya, itu, papa lihat kan dari luar tuh kesannya tempat kosnya gede banget gitu kan. Ternyata waktu di dalam itu kamar kosnya tuh cuman hanya cukup ranjang, lemari dan hanya satu apa, buat meja buat TV aja gitu kan. Di situ papa hancur hati, akhirnya papa bilang suruh pulang gitu kan segala macem. Nah di situ, di situ, saya pulang akhirnya gitu kan. Cuman setelah proses yang panjang yang saya udah lewatin, maksudnya selama ini saya berusaha untuk lari dari Tuhan gitu kan, saya untuk berusaha deny dengan keadaan keluarga saya gitu kan. Saya protes sama Tuhan, di situ di situ saya udah mulai Tuhan pulihin gitu kan. Jadi, waktu saya pulang di situ, saya udah nggak berontak lagi, waktu mama tiri saya juga waktu itu kan ngata-ngatain apa segala macam, nggak tahu malu apa pulang segala macam gitu kan, tapi di situ saya hanya diem, saya hanya nangis aja gitu kan, yang Tuhan kasih buat saya akan taat, saya bilang gitu kan. Nah di situ mulai terjadinya pemulihan, buat saya dan mama tiri saya, akhirnya mama tiri saya juga yang, bisa ngelihat. Tadinya kok saya tuh tadinya yang orangnya emosinya bisa meledak-ledak gitu kan. Tapi ternyata setelah saat itu mama tiri saya ngelihat gitu kan, kok saya hanya diam aja gitu kan. Dan di situ mulai ada pemulihan, mulai ada rekonsiliasi antara saya dan mama tiri segala macam ya. Singkat cerita di situ, saya mulai pemulihan, saya juga mulai pemulihan juga dengan mulai mengampuni papa gitu kan. Nah setelah itu, setelah saya ada pemulihan itu, yang saya merasanya buat saya tuh prosesnya jadi jauh lebih mudah ya. Jadi waktu itu pekerjaan saya juga lebih, keuangan saya juga maksud pekerjaan saya juga keuangan mulai Tuhan pulihkan gitu kan, luka batinnya juga semua hubungan keluarga juga sudah mulai dipulihkan gitu kan. Dan, akhirnya ya singkat cerita masih terus masih harus terus melayani papa sih. Jadi ketika saya sudah proses untuk mengampuni, ketika saya sudah komitmen untuk mengampuni, proses itu nggak selesai di situ sih. Jadi tetap saya ngelihat papa tuh yang kadang-kadang mabok gitu kan, segala macam gitu kan. Cuman ya puji Tuhan bersyukur di akhir hidup papa sama mama, mereka bisa kenal Tuhan, itu anugerah sih buat saya dengan keluarga yang tadinya berantakan, tapi Tuhan pulihkan satu-satu gitu kan. Nah jadi, dalam proses pemulihan itu banyak sih yang Tuhan kasih ya, maksudnya ada teman-teman yang Tuhan kasih juga, ada satu quote yang dari teman saya waktu saya kerja, teman saya bilang gini, Tuhan bisa salah, kita bisa salah waktu kita pilih pekerjaan, pilih segala macam gitu, mungkin pilih, eee, pekerjaan dan lain-lain gitu kan, tapi satu yang nggak pernah salah, keberadaan kita dalam keluarga. Karena eee, waktu Tuhan taruh kita di dalam keluarga, kita nggak bisa milih, kita nggak bisa milih maksudnya nggak bisa milih, saya nggak mau lahir di keluarga ini gitu kan. Dulu saya sempat berontak sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, kalau saya boleh milih, saya nggak mau lahir di keluarga seperti ini," gitu kan. Saya pengen lahir di keluarga yang normal. Saya pengen bisa ngerasain, saya nggak pernah ngerasain, eee, mama papa jalan bareng gitu kan. Jadi benar-benar buat saya tuh semuanya itu blank gitu. Kalau misalnya, di gereja tuh pernah tanyain gitu kan, maksudnya figur orang tua kamu tuh, papa kamu seperti apa gitu kan? Apakah tipe yang, otoriter kah? Atau tipe orang yang, memanjakan gitu kan? Itu semuanya itu buat saya tuh nggak ada, itu semuanya itu blank gitu kan. Yang ada buat saya itu hanya penuh dengan kejadian-kejadian yang semuanya tuh mungkin, penuh dengan kejadian berantem itu sih gitu kan. Nah, ya puji Tuhan, ya saya bersyukur sih maksudnya lewat proses demi proses, ya Tuhan, pulihkan saya, tapi sampai saat ini juga saya masih terus ada ada trauma-trauma segala macam yang memang saya bersyukur ya juga Tuhan pulihkan satu-satu gitu kan. Jadi yang saya ngerasa
dampak dari luka batin dulu yang saya alamin ya dulu dengan luka batin dengan keluarga dan papa segala macam itu buat saya tuh dulu saya lebih self pity, saya lebih mengasihani diri sendiri, saya lebih negative thinking sama orang gitu kan, sama semua saudara-saudara mama pun saya negative thinking. Saya punya motivasi yang salah, saya bilang, "Saya akan tunjukin saya bisa sukses," gitu kan, tapi itu di atas dasar motivasi yang salah gitu kan. Saya juga ngerasanya hubungan saya juga dengan Tuhan juga terhambat, jadi saya juga emosi saya lebih meledak-ledak gitu kan. Cuman puji Tuhan sejak pemulihan itu ya saya juga sadar dulu gambar diri saya juga mungkin jadi berantakan, jadi gambar diri saya juga, eee, boleh dibilang gambar diri yang kacau lah, yang salah gitu kan. Terus saya juga fatherless, tapi ya, saya belajar juga untuk mengisi figur bapak dengan figur figur papa yang mengecewakan gitu kan, maksudnya dengan figur bapak di surga. Dan, saya juga sadar setelah ya saya udah ikut pelayanan waktu itu, tapi saya baru akhirnya disadarkan kalau saya itu ternyata juga motherless gitu kan. Jadi, dampaknya itu buat saya tuh ketika saya motherless itu, ketika saya, bertemu dengan, ada misalnya ada orang gitu, misalnya ada seorang ibu memanjakan anaknya atau seperti apa gitu kan, jadi buat saya tuh saya, mikirnya kok orang ini manja banget ya, dulu saya aja waktu kecil nggak kayak gitu kan. Jadi saya jadi mungkin saya cemburu gitu, karena saya waktu kecil saya nggak dapet, perhatian seperti itu dari mama gitu kan. Jadi ya, puji Tuhan dan akhirnya saya bisa, mengampuni papa juga sih. Jadi waktu saya habis pengampunan itu saya akhirnya bisa sadar kalau, peperangan itu kan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara gitu kan. Jadi papa tuh sebenarnya hatinya lembut gitu. Jadi kalau dia, eee, ada orang yang susah, kalau dia dengar cerita orang susah itu dia bisa nangis gitu kan. Nah, cuman yang jadi penyebab dari luka batin papa itu, papa luka sama keadaan gitu kan. Waktu kecil papa karena susah sekali gitu, karena susah keadaannya gitu kan, dia pengen, kaya gitu kan. Jadi, satu kepahitan yang nggak diberesin akhirnya jadi menyebabkan akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan, menikah sampai berapa kali gitu kan, dia sampai jadi cinta uang, sampai jadi minuman keras gitu kan. Jadi di sini, seperti yang Pak Gus pernah bilang gitu kan, ini bukan hanya mempermalukan papa gitu kan, puji Tuhan sih papa di akhir hidupnya papa udah kenal Tuhan dan papa udah bertobat gitu kan, papa juga udah nggak minum lagi. Jadi di sini, saya bukan mempermalukan, tapi ya saya, melihat dari satu kepahitan yang nggak diberesin dari papa, akhirnya jadi larinya ke dosa-dosa yang lain gitu dan kepahitan lain, ke cinta uang dan lain-lain gitu kan. Dan saya juga sadar banget maksudnya seperti yang tadi Pak Agus juga sempat sounding ya, tentang apa, kalau saya gambar diri saya nggak pulih gitu kan. Ketika dulu saya kan nggak punya teladan gitu, maksudnya dengan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik gitu kan, menjadi seorang istri lah gitu kan. Karena mama saya juga dulu, ya kalau boleh dibilang keras gitu, karena ya maksudnya dipenuhi dengan kekerasan karena dia luka batin sama papa gitu kan. Jadi dia hanya nyerang aja ke papa gitu kan. Nah, kalau saya nggak diberesin, ya saya nggak bisa berfungsi, maksudnya saya nggak ngelihat teladan itu gitu kan. Dan, saya sadar banget, jadi kalau saya nggak diberesin, jadi saya berpikir sekarang ini kalau saya mau diberesin sama Tuhan gitu kan. Jadi, mungkin casing-nya tetap saya gitu kan, tapi kayak komputer yang di-reset gitu kan. Tuhan akan rubah saya, Tuhan akan reset saya menjadi semua yang baru gitu kan. Jadi ya di situ, saya banyak belajar gitu kan. Jadi, saya banyak belajar lewat, lewat teladan saya juga banyak melihat teladan. Saya juga banyak belajar, Roh Kudus juga terus ajar saya juga terus untuk saya mau, diperbaharui terus untuk saya belajar terus. Ya kurang lebih seperti itu, Pak Agus. Thank you, Pak. Wow, thank you Ellen. Dua kisah ini sebenarnya berkaitan, Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan yang diceritakan yang namanya disembunyikan segala macam tuh masih ada jalurnya gitu ya. Tapi saudara semua bisa melihat nggak benang merahnya? Akibat kerusakan-kerusakan hari ini itu dari mana? Atas. Betul nggak? Berangkatnya dari situ loh. Kita menjadi pribadi yang seperti apa, kita punya karakter yang semodel kayak apa, kita template nih ya tanda petik ya, kita itu jadi punya gaya hidup seperti apa, itu karena bentukan
Orang-orang sekeliling kita, itu keluarga kita. Bahkan kita, nanti saya akan bahas ya, entah hari ini atau sesi yang berikutnya, intinya gini saudara. Tadi Ellen sampaikan, karena dia nggak punya gambar, sorry ya Ellen ya, kita juga sama-sama 11, 12, 12. Cuman kaget juga sih sampai pisau botol dipecah, wow. Sadis, sarkas. Baru dengar ya setelah kenal dia beberapa tahun dan anyway, puji Tuhan, saudara, saya boleh menjadi sedikit saksi hidupnya Ellen ketika kita tuh ketemu tahun berapa ya, Ellen? 2013, 14? 2013 ya, Pak. 2013. Jadi waktu papanya masih ada, almarhum, dia curhat tentang keluarganya, seperti apa, saya melihat perubahan-perubahannya yang begitu signifikan gitu ya. Dan again, kembali lagi ke soal masalah tadi bahwa ketika kita nggak punya gambar, kita nggak punya teladan, maka kita nggak punya alat tanda petik di dalam kepribadian kita untuk do something, untuk melakukan sesuatu. Bahkan kita meresponi salah. Ya, kita terlalu overthinking yang kemarin Kak Puput cerita udah overthinking too much pula gitu kan. Saya paham sekali hal ini. Karena apa? Nggak ada sosok seorang ayah dalam kehidupannya yang mengajari untuk menyelesaikan problem-problem kecil dalam masa anaknya gitu loh. Sehingga itu terbangun polanya terus-menerus tanpa disadari oleh kita sang anak dan tumbuh akhirnya menjadi kepribadian yang seperti ini. Nah, itulah akibatnya tadi cerita ya, yang saya voice note yang saya sampaikan, ada anaknya SMA punya kasus, anaknya itu bandel begini begitu, dan kebetulan teman saya ini, sahabat saya ini, dan anak mentor saya ini, dia adalah guru BK yang mana ngurusin anak-anak, ngurusin karakter gitu kan. Saya belajar banyak dari cerita-cerita dia ini, salah satu yang tadi saya kasih. Di mana, ketika anaknya punya problem seperti itu, ternyata setelah ketemu sama orang tuanya itu sangat mengagetkan gitu loh bahwa, apa namanya, orang tuanya ternyata background-nya dari keluarga yang broken, jadi nggak tahu harus berbuat apa coba. Nah ini iblis coba merusak keluarga demi keluarga, saudara. Makanya kita hari ini bicara, belajar tentang, mengenali sumber luka batin itu dari mana, dan pemulihannya seperti apa, ya. Coba bayangkan kalau misalkan ya saudari kita Ellen ini kalau tidak ketemu sama Tuhan, hatinya tidak merendahkan hati kepada Tuhan, tidak mau dipulihkan dan tidak mau diarahkan. Anyway, Ellen sampai detik ini banyak discuss sama saya ya. Jadi di dalam pemuridan ini juga ada prosesnya sehingga kita juga tahu progresnya itu sampai mana seperti itu ya. Nah, jadi saudara kalau kalau beliau ini tidak menyerahkan hidupnya sama Tuhan, dia tidak mau merendahkan hati, dia tidak mau mengakui luka-luka masa lalunya ini. Dan penyembuhan luka itu tidak hanya ditinggal gitu aja loh, dibuang gitu aja, enggak. Dilupakan, dikubur aja deh. Harus didamaikan. Yang pertama polanya begini ya. Oke, iya ya ternyata saya problem di sini nih. Saya nggak punya gambar di sini nih. Akui dulu di situ, datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan, sehingga itu akan terjadi di dalam alam materi ini, hubungan kita sama orang tua kita, keluarga kita jadi beres, Anda akan tumbuh. Problemnya adalah, masalahnya adalah ketika kita mendenial, kita menolak itu, kita mengubur jauh-jauh itu, kita abaikan itu, tanpa kita sadari, karakter negatif itu terus ada. Ya, bahasa yang mungkin agak tinggi sih, common sense atau akal budi, daya cerna kita akan tumpul di situ. Kita nggak bisa empati sama orang, kita tidak bisa berterima kasih, kita nggak bisa gampang minta maaf, atau kita nggak bisa unggah-ungguh atau punya satu budaya untuk minta tolong dulu, sehingga merasa kayak bosi, sehingga orang-orang di sekelilingnya merasa apa? Tidak nyaman, saudara. Dan ini problem. Halo, katanya kita mau serupa sama Kristus. Tapi kalau bagian-bagian ini nggak di-deal, nggak diselesaikan, saudara, mana Kristusnya? Yang ada apa? Pengakuan sepihak. Jadi orang Kristen, jadi orang rohani, tapi karakternya masih yang lama. Gitu loh. Ya. Makanya tadi di awal saya bilang Bapak Ibu Saudara, yuk kita mau datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Nanti cek satu-satu, oh ternyata saya masalahnya di sini nih.
Datang sama Tuhan, akui, Tuhan, aku punya luka. Aku punya problem fatherless. Aku punya problem motherless. Ya. Dan minta Roh Kudus pulihkan. Memang butuh waktu, yes. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara pulih, karakter Anda yang tadinya insecure menjadi secure. Ya. Yang tadinya sifatnya perfeksionis ya atau apa namanya itu result oriented yang selalu arahnya kepada hasil nuntut kalau nggak sesuai marah kesel segala macam itu tuh bentukan semua dari karakter yang kita bawa dari belakang saudara gitu ya. Oke, kita masuk ke materinya. Ini bukan sebuah kebetulan ya, jadi memang beberapa minggu lalu Saudari Ellen ini cerita tentang problemnya itu, kayak kita banyak discuss dan ketika dia datang saya bilang gini, sorry ya ini masalah yang sedang dihadapi keluargamu, saudaramu ini sebenarnya sebab akibat nih. Saya nggak bisa bilang pihak suaminya, saya juga nggak bisa pihak yang istrinya. Dua-duanya punya problem gitu loh. Nah bisa nggak kita itu mulai sekarang tuh melihat akarnya saudara. Yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa kalau melihat masalah, Bapak Ibu Saudara harus temukan akarnya di mana. Jangan lihat buahnya. Kalau Anda ngelihat buahnya, yang ada apa? Anda akan reaktif, Anda akan kesel juga. Ih, masa ada orang kayak gitu sih? Ini gimana sih orang? Orang nggak tahu diri segala macam gitu. Itu buah. Nah, di balik itu semua ada penyebabnya, Saudara. Gitu. Nah, saya berdoa supaya nanti materi ini dapat memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan nanti ke depannya Anda bisa mulai melihat kasus-kasus isu-isu yang dialami oleh kepribadian, oleh karakter orang-orang yang Anda jumpai. Termasuk siapa? Mungkin orang terdekat, mungkin itu suami Anda, mungkin itu istri Anda, atau bahkan Anda menjumpai bahwa itu anak Anda, atau Anda menjumpai bahwa itu orang tua Anda, saudara. Tapi ketika Anda mulai punya wawasan yang lebih luas lagi, Anda nggak akan gampang reaktif, tapi lebih bisa memahami, ya masa ngerjain gitu aja nggak bisa. Oh, pantes. Nggak ada contohnya. Kalau bahasa saya gini, selalu ngelihatnya gini. Kalau udah dibuat geleng-geleng atau dibuat kesel gitu ya, lebih ke langsung cepat untuk ya maklum lah, software-nya belum ada. Jadi mau diapain? Ngerti nggak? Kadang kita memaksa orang untuk berbudaya atau berkarakter sesuai dengan norma kita. Betul? Ketika apa yang kita lihat itu nggak sama, kita marah, kita menilai, betul nggak? Padahal tanpa kita sadari, saudara, kita ada bagian-bagian itu. Dan kenapa orang berbuat seperti itu? Karena ada problem di balik itu semuanya. Gitu loh. Jadi kalau Anda tahu, bagian Anda adalah apa? Mirroring, memberi cermin bahwa bahasa saya untuk menganalogikannya mudah gini loh saudara ya. Kalau di Indonesia orang berbahasa Inggris, bahasa Inggrisnya belepotan, segera untuk kita menjudge. Ya bahasa Inggrisnya masih kayak gitu segala macam. Which is saya kacau juga gitu ya. Saya nggak pandai bahasa Inggris juga anyway. Nah beda dengan bule. Kalau orang luar malah gini. Ketika kita ada salah penyebutan, dia nggak akan koreksi bahwa kamu salah di sini. Tapi dia akan mengulang perkataan atau grammar yang salah dengan penekanan. Gitu. Supaya apa? Oh, yang denger, salah ya yang tadi saya omongin. Yang benar ternyata begitu. Nangkep saudara? Jadi pola hidup kita untuk menjadi teladan tuh begitu, nggak nge-push, nggak maksa orang, kamu harus begini, kamu harus jatuhnya apa otoriter. Enggak, saya nggak otoriter kok, nyatanya saya gini. Iya, tapi tanpa Anda sadari di bawah alam sadarnya ada otoriternya karena didikan dari atas nuntut lebih gitu loh. Ya. Nah, oke, kita langsung saya mulai dari sini, oke ya. Kita bicara tentang sumber luka batin dan pemulihannya. Saya ambil ini comotan dari buku 11 ya, Bapak Ibu Saudara yang punya buku 11 ya pasti tahu tentang kalimat ini bahwa keluarga dan rencana Allah. Nah, ini basicnya, ini fondasinya Saudara ya. Saya bacakan buat saudara. Keluarga adalah sebuah unit tempat bertumbuh untuk menghasilkan keturunan yang ilahi. Di dunia yang rusak ini, keluarga-keluarga diserbu oleh kerajaan iblis. Sejak dari awal mula sampai menghasilkan manusia-manusia rusak hingga mengacaukan rencana Allah. Jadi sebetulnya kita harus mulai punya satu pandangan yang sama juga nih.
Ya, pandangannya apa Saudara? Pandangannya gini bahwa segala akar masalah yang dialami orang datangnya dari mana? Unit terkecil yaitu keluarga. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami problem di bagian keluarga di sini, Anda harus berdamai. Nggak bisa loh menjadi pelayan ninggalin segepok masalah dari keluarga. Nggak bisa, nggak akan jadi berkat. Mau serohaninya kayak apapun, mau mengaku pelayanannya ngerohnya kayak apapun, mau pengurapannya kayak apapun, mau firman Tuhannya dahsyat kayak apapun, Saudara, dia punya PR. Ya, bisa jadi pelayanan atau perjalanan kerohanian itu menjadi pelarian semata. Nah, ini bahayanya akan ada spirit-spirit lain yang akan dompleng gitu loh. Nanti saya akan bahas ya. Tapi itulah yang menjadi faktanya bahwa iblis itu sejak dari semula udah mau rusak plannya Allah. Oke. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dari titik ini dulu nih. Ya, bahwa segala akar permasalahan menyangkut kepribadian seseorang, menyangkut attitude-nya seseorang, gaya hidupnya seseorang, akarnya dari keluarga. Nah, itulah kenapa Saudara, saya punya satu moto hidup yang saya taruh di status WA saya, bahasa Indonesia kira-kira gini, kalau kamu mau merubah dunia, pulang ke rumah, rubah keluargamu dulu. Why? Karena untuk merubah di luar, Anda harus punya urapan, Anda harus punya dukungan, Anda harus punya buah atau hasil yang Anda lakukan buat unit terkecil ini dulu, yaitu apa? Keluarga. Ya. Karena kalau kita bermasalah di dalam keluarga, Saudara, Anda ke pelayanan ketemu sama keluarga yang problem, apa yang akan Anda sampaikan coba? Ngerti nggak? Misal nih ya, contohnya, saya punya masalah dalam keluarga, saya itu masih berantem sama orang tua saya acuhkan orang tua saya, misalkan gitu. Nah, terus di dalam pelayanan ketemu Anda, cerita, "Pak, saya itu punya masalah. Masalah saya adalah anak saya itu gini begini atau orang tua saya itu begini-begini." Maka saya akan jawab dua ini. Yang pertama, ya, saya akan mengcopy apa yang menurut saya benar yang saya lakukan kepada orang yang saya layani, atau yang saya sampaikan hanya sebuah teori, tapi saya nggak hidupi. Begitu. Nangkep ya, Saudara ya? Jadi kalau kita bicara tentang ministry, kita bicara tentang pelayanan, kita harus punya modal. Modalnya apa? Dari apa yang kita hidupi, apa yang kita bukan hanya kita tahu tok, Saudara. Nggak cukup. Apa yang kita tahu kita bagikan itu guru. Ya. Tapi kalau apa yang kita bagikan kita hidupi itu teladan. Itu contoh, Saudara. Oke. Makanya yuk kita startnya, kalau kata Pertamina bilang, kita mulai dari nol ya, tapi kita mulai dari keluarga ya, kita mulai dari dalam ya, gitu. Oke ya, pertama itu dulu. Next, saya share screen lagi. Nah, ini ayatnya ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Di dalam bahasa Inggrisnya ini terjemahannya bermultiplikasi gitu ya. Dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ide awalnya ini Saudara, kita lihat sama-sama ya bahwa manusia dijadikan, manusia diciptakan agar supaya keluarga ini menjadi unit terkecil surga di bumi, supaya keluarga ini berkuasa. Iblis tahu, Saudara, sehingga dia merusak unit terkecil ini, yaitu keluarga, supaya rencana Allah ini batal, rencana Allah ini tidak terjadi.
dikacau balaukan, ya. Makanya tadi Ellen cerita tentang keluarga, tentang masa lalunya, dia menjadi pribadi yang seperti apa, dia motherless-nya kayak apa. Itu karena apa? Iblis merusak unit keluarganya, gitu loh. Nah, kalau cerita masalah itu, saya pribadi banyak juga, Saudara. Tapi nanti kita sambil jalan ya, kalau ada poin yang tepat, saya akan bagikan. Next. Jadi iblis itu merusak gambar Allah dari semula. Ya, saya keinget gambar ini hand puppet. Ya, jadi banyak orang yang disetir sama si jahat, ya, supaya ini berantemnya sama ini berantem sama ini, nanti nggak terima segala macam. Wah, dia tuh senang banget akhirnya ngelihat keluarga yang hancur, melihat keluarga yang nggak rukun, melihat keluarga yang saling menyalahkan segala macam, melihat keluarga yang tercerai-berai, broken segala macam. Oh, dia ketawa. Karena itu tujuannya, kan gitu ya. Oke, next. Kejadian 4 ayat 7, dimulainya dari sini nih. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya, itu lalu membunuh. Coba saudara, bayangkan gini, di masa itu, di era itu kan masih generasi manusia pertama, manusia awal-awal, betul nggak? Siapa coba yang ngajarin dia itu hatinya panas? Siapa yang ngajarin membunuh, memukul? Siapa yang ngajarin berantem, coba? Karena ada benih pemberontakan itu, karena ada benih ketertolakan itu, saudara, yang coba iblis infus, yang coba iblis injeksi ke dalam diri manusia. Perhatikan di sini, saudara. So, kalau ada anggota keluarga kita yang memberontak, itu sudah bisa dipastikan ada penolakan di dalam gambar dirinya, saudara. Nggak bisa disangkal. Nggak. Tangkap ya? Kalau ada orang yang nggak mau tunduk, nggak ada orang yang mau rendah hati, ada orang yang sombong, karena apa? Ada benih penolakan yang belum beres. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, kalau nih kejadiannya kita udah jadi orang Kristen, kita udah pelayanan coba. Nah, ngomong-ngomong soal masalah itu, saudara, beberapa waktu lalu, minggu lalu, tiba-tiba ada orang yang kayak, ya, merasa kenal banget gitu ya. Saya kaget juga gitu. Hey bro, Agus, gini. Saya langsung, ini siapa ya? Dalam hati saya begitu, oh saya dapat nomor telepon kamu dari ini gitu. Oh iya om, gimana gitu. Saya ngobrol aja, saya sambil mikir, ini siapa. Intinya minta tolong saudara, kalau dia punya pelayanan di gereja, tolong disiarin secara streaming, secara live gitu ya. Wah, itu mendadak banget dan saya nggak tahu ini siapa, segala macam gitu ya. Tapi usut punya usut, saya coba gali lagi ya ternyata saya kenal. Oke. Artinya gini, saya nggak mau ngomongin sebetulnya, tapi saya ambil contoh secara jamak, secara objektif Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, di luar sana, orang-orang yang belum pulih dari masa lalunya, orang-orang yang belum pulih dengan keluarganya, orang-orang yang belum pulih dengan dirinya sendiri, kalau dia masuk berkecimpung di dalam dunia rohani, kayak apa jadinya? Yang ada apa? Bukan menurunkan surga, tapi membangun sesuatu yang melenceng. Ngeri kan? Makanya pelayanan itu bukan sebuah pelarian, bukan. Pelayanan itu memberi loh. Saya berulang-ulang sampaikan saudara, pelayanan itu memberi, bukan pelayanan itu minta, bukan. Pelayanan itu memberi. Kalau Anda nggak punya sesuatu untuk Anda beri, yang ada apa? Anda akan memberikan cara hidup yang salah. Anda akan memberikan pola hidup yang salah. Dari insecurity-nya Anda gitu loh. Dari pelarian Anda, dari ketertolakan Anda. Makanya di bagian ini Bapak Ibu Saudara yang Anda mengenal saya strict di bagian ini. Jujur.
Ya, pernah ya waktu itu, mungkin udah agak cukup lama ya, ada anak mentor yang curhat di kelas forum waktu itu, "Iya, saya dulu juga kecewa sama Kak Agus gini 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 gini." Kecewanya karena apa? Saya nggak kasih kesempatan. Why? Saya mau deal hatinya dulu. Berantem. Maksudnya berantem itu bukan berarti berantem kayak tadi Ellen yang pakai pisau, enggak. Maksudnya anak ini selalu ngomongin di belakang saya, nggak terima, segala macam gitu ya. Merepotkan? Iya, buat emosional tuh kayak, ih, lu kalau misalkan nggak mau di kelas ini, di kelompok ini, ya udah sono. Kan gampang aja kalau saya jahat kan gitu ya. Tapi enggak gitu loh. Nggak tahu deh anak ini ada di sini atau enggak ya. Kalaupun ada nggak apa-apa karena kita udah berdamai gitu, kita udah dipulihkan segala macam. Eh, kalau saya jahat sih bisa bilang gitu. Tapi ini orang selalu ngerogotin, orang ini selalu ngomongin saya dengan orang-orang yang saya layani coba. Ya of course saya bisa mendengar. Saya nggak bisa ngusir. Kalau dia nggak terima, lewat teman saya bilang, Gus atau Kak, tadi diomongin gini-gini. Oke, ya udah. Tapi karena di hati tuh geram gitu loh. Kenapa sih? Kok kamu kalau nggak cocok ya udah gitu. Jangan ada di sini. Kasarannya gitu. Tapi kan saya harus secure juga. Di situ saya juga dites. Apakah saya menjadi kepribadian yang secure atau insecure? Kalau saya insecure, saya lawan. Saya nggak terima, wah saya maki-maki, mungkin saya labrak, tahu dilabrak ya. Saya samperin, kamu ngomong kayak gini ya? Kalau kamu nggak cocok, ya udah sana pergi. Saya pasti akan nggak terima seperti itu, gitu loh. Oleh sebab saya bilang, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemimpin, Bapak Ibu Saudara harus secure. Karena di depan sana akan banyak itu panah-panah yang akan dilepaskan kepada Anda. Anda akan keterima, Anda akan menemui kasus-kasus yang kayak akan jadi bumerang. Kasus-kasus di mana serba salah, kasus-kasus di mana Anda harus jadi bemper, harus terima dengan resiko yang tinggi dan lain sebagainya, Saudara. Sampai akhirnya satu titik, Saudara. Ketika anak ini hatinya berbalik, dia berdamai, dia ngakuin dia banyak luka. Sampai sekarang juga masih proses. Ini beberapa waktu yang lalu saya ketemu anak ini sama istri saya, karena ini cewek ya, anak ini perempuan. Saya ketemu sama istri saya temuin. Saya bilang bahwa, berapa tahun yang lalu, kamu ngomong kamu gak terima sama saya. Kamu benci, kamu gak terima sama saya karena kamu punya potensi. Kamu bisa lakukan ini dan itu, tapi aku gak kasih kepercayaan. Karena apa? Aku lihat hatimu. Saya to the point. Saya to the pointnya ketika dia udah pulih. Ketika dia masih terluka, saya nggak bisa bilang gitu. Karena apa? Pasti akan gigit balik. Ngerti ya? Yang bisa saya lakukan adalah saya mengasihi dan mengampuni selama dia masih terluka. Tapi ketika dia berbalik, dia dipulihkan, saya bisa to the point. Dia cuma ketawa-ketawa sambil makan es krim gitu ya. Cuman ketawa-ketawa gitu aja. Akhirnya ketika kamu pulih, saya minta tolong sama kamu begini. Mulai dikasih kepercayaan. Apakah saya harus pilih-pilih segala macam? Enggak, ini bicara hati kok. Karena itu tadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kondisi hati kita itu belum landing secara bagus, akan menjadi problem di depan sana. Yang lebih bahaya lagi apa? Kalau ini main-main di alam roh. Bisa-bisa apa? Tendensius. Nanti saya akan bicara ya, ada materinya tersendiri. Tapi yang pasti adalah saudara, kalau kita mau menjadi pelayan, kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk menjadi pelayan Tuhan, aman dulu. Tapi betul, nggak bisa nunggu sampai sempurna. Paling tidak Anda punya hati untuk mau belajar. Anda punya hati untuk mau ditegur. Anda punya hati untuk submit. Ini titik amannya, saudara. Jadi kita nggak nunggu sempurna. Dan Tuhan nggak nunggu kita sampai sempurna baru dipakai Tuhan. Betul nggak? Kita dipercayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan saat kita hati kita mau diarahkan. Begitu pula Bapak Ibu Saudara, kalau mau dapat promosi sama Tuhan, rela nggak hati Anda diarahkan sama Tuhan? Rela nggak berada di dalam jalur hierarki atau penundukan diri?
Pak, tapi saya maunya langsung tunduk sama Tuhan. Mohon maaf, itu alasan. Itu ada isu. Di balik itu ada isu, saudara. Isu apa? Isu untuk ketertolakannya. Ada ketraumaan yang belum beres. Percaya? Ya, kalau mau digali-gali lagi isu-isu seperti ini, saudara, Anda akan nemuin bahwa problemnya kenapa dia bermasalah di dalam penundukan diri. Karena gambarnya rusak, dia punya luka. Sehingga dia punya metode, dia punya pemikiran, dia punya gaya hidup, dia punya kecenderungan hati yang seperti itu. Dan saya mau bilang di sini buat Bapak Ibu Saudara bahwa terlepas apa yang Anda hadapi, kalaupun Anda mengalami sama, kita tos dulu ya. Saya berangkat dari orang yang gak baik-baik kok, saudara. Saya berangkat dari orang yang tertolak. Saya anak yang mau digugurkan. Saya punya masa lalu drugs, saya punya masa lalu yang gak mau tunduk, submit sama hierarki. Ya, formalitasnya iya gitu ya. Tapi ketika zona nyaman saya diusik, saya makan itu, yang tadi benar Ellen bilang. Saya kan jadi singa. Saya sikat gitu loh, dan saya punya satu prinsip hidup yang salah pada saat sebelum bertobat. Kalau kamu baik, saya akan jauh lebih baik. Anda jahat, saya akan jauh lebih jahat. Anda dejavu ya dengar istilah kayak gini. Maksud saya, Anda mungkin pernah dengar hal seperti itu. Karena apa? Artinya ada problem di dalam kehidupannya, di dalam kepribadiannya. Nah, siapa pelakunya? Iblis. Gitu loh. Saya nggak menyalahkan keluarga Anda, bukan, saudara. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Karena orang tua kita pun juga punya problem. Maka gini, yang tadi ya, di voice note yang tadi saya dengarkan. Tadi anyway, kedengaran ya. Ternyata saya belum nyalain mic ini, jadi kayak suaranya terlalu kecil. Ketika ada anak yang bermasalah, nggak pernah ngerjain PR, kayaknya bandel, ternyata setelah ketemu orang tuanya memberikan pengakuan yang cukup kita membuat shock juga gitu. Saya jadi orang tua juga nggak ngerti harus berbuat apa, karena keluarga saya juga broken. Aduh, itu tuh tahu nggak, pernah membuat hati saya itu hancur sekali, saudara. Hancurnya kenapa? Berapa banyak saudara anak-anak di luar sana yang memiliki problem di dalamnya yang mungkin Anda nggak tahu, yang mungkin orang tua nggak tahu, taunya cuman kulitannya bahwa orang yang anaknya bandel, nggak kasih tahu, susah dikasih tahu segala macam. Karena problemnya itu, akarnya itu, gitu loh. Nggak punya template, nggak punya contoh, nggak punya panutan, nggak punya softwarenya. Tiba-tiba ketika dia dewasa, ketika dia udah gede, ditembak, ya, ditegor, makin luka, gitu loh. Nah, iblis bekerja dengan cara-cara seperti itu, acak-acak, saudara. Ya, oke, lanjut ya. Nah, saya mulai dari sini dulu, saudara ya, sebelum banyak kita bicara lebih dalam lagi. Karena problemnya ini, iblis berusaha untuk menghilangkan peranan seorang ayah atau kehadiran gambaran bapak. Ya, atau dibilang dengan fatherless. Oke, saya coba akan bahas satu-satu, saudara. Perhatikan ya. Fatherlessness adalah masalah utama bagi kepribadian setiap anak. Tolong catat. Ini sumber masalah kepribadian. Jadi, kalau Anda menemukan anak yang modelnya kayak apa, susah dikasih tahu, anaknya insecure, anaknya takut, anaknya nggak bisa memecahkan masalah, anaknya nggak bisa multitasking, anaknya nggak bisa bertanggung jawab. Karena apa? Nggak punya software di dalam kepribadiannya, Bapak Ibu. Ya, nanti saya jelaskan lagi nih. Yang kedua, fatherlessness adalah benteng pertahanan iblis untuk menyerang manusia dan menghancurkan gereja dengan cara merusak unit terkecil dalam gereja, yaitu apa? Keluarga. Setuju ya? Karena problemnya dimulai dari sini. Kita berkomunitas, misalkan ini ada 44 orang. Kita ngumpul satu tempat, saudara. Sehari 2 hari, wah kita bisa hore-hore. Kita bisa happy-happy, betul nggak? Kita senang-senang. Nanti kalau udah sebulan, setahun, 2 tahun, dari 44 nih bisa ngegeng. Jadi berapa? 80.
Artinya apa? Mengecil, ngegeng ini karena merasa ditolak ini, karena merasa ditolak itu. Saudara, ini saya alami loh di ministry yang sedang apa ya, Tuhan percayakan di anak muda. Hampir kayak ini pagi ini aja udah ngurusin emosionalnya udah dinaikin turunin gitu ya. Karena ngurusin orang-orang yang ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Bayangkan saudara, kalau misalkan ya di posisi sayanya empty, saya nggak punya bahan bakar di dalam emosi atau mental saya. Capek nggak? Lelah nggak ngurusin masalah-masalah yang ini masalah ini begitu, masalah ini begini. Belum lagi nanti ada pelayanan pribadi, belum lagi nanti di keluarga, belum lagi nanti ada yang dilayani lagi, ini itu. Bapak Ibu mau bayangin? Jadi betul kata firman Tuhan, kita mampu bukan karena kekuatan kita mampu karena Tuhan. Tuhan bisa pakai kita karena apa? Kita punya frekuensi yang sama dengan hatinya Tuhan, saudara. Nah banyak orang yang belum accept, belum terima panggilan hidupnya. Sehingga apa? Dia burn out, dia protes. Dan kenapa orang menjadi burn out? Karena sejujurnya orang yang kebakar, orang yang lelah, itu ketika dikasih tugas hatinya nggak mendarat di situ. Betul apa betul? Anda merasa lelah, Anda merasa capek. Pak, tapi ya capek juga, harus ngurus ini. Betul, capek. Tapi kalau Anda capek pun Anda tuh bisa healing sendiri. Asik, istilah zaman sekarang yang lagi ngetren ya. Anda bisa menyembuhkan itu, Anda bisa minggir sejenak untuk reveal lagi, untuk dipenuhi lagi, dan bangkit lagi. Gitu. Kalau hatinya mendarat. Tapi kalau hatinya nggak mendarat, saudara, bayangin loh. Kalau misalkan ya, Anda punya pelayanan 5 tempat ya, dengan 5 kelompok yang berbeda. Jadi yang perlu Anda pikirkan berapa? 5-5-nya itu nggak cukup. 5 tempat, 5 kelompok, terus Anda harus mikir keluarga Anda harus mikir keluarga besar Anda, ya, dan 5 kelompok nanti belum ini berapa orang yang harus Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan di sini. Ya. Jadi betapa kita itu betul-betul harus membutuhkan pemulihan dari dalam supaya kitanya secure. Karena kalau kitanya nggak aman, saudara, habis. Bahan bakar kita habis, saudara. Betul nggak? Makanya Pak, kalau kayak gitu benar kita harus quality time. Kita harus benar-benar punya pelayanan pribadi untuk melayani Tuhan. Sangat betul, itu basic. Tapi, jangan jadi alasan. Lebih memilih saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya lebih memilih duduk di bawah kakian, which is good. Tapi semakin dekat kita sama Tuhan, saudara, kita jadi sahabat, saudara. Anda nggak akan diajak cuma diam tok, betul nggak? Pasti Tuhan akan transfer misi-misinya dia apa di muka bumi ini. Ya. Karena ini kebetulan kemarin ada yang nanya ke saya nelpon satu rekan, saya tanyain kesiapan hatinya, kamu mau nggak suatu saat diutus gini, aduh nggak tahu deh kak, gini, dia cerita keluhannya segala macam, karena dia melayani di gereja segala macam. Iya, saya harus pikirkan, saya harus pertimbangkan, karena kan kalau kita banyak pelayanan akhirnya jadi hubungan kita pribadi dengan Tuhan bisa kendor, gini. Terus saya bilang gini, betul, saya setuju dengan hal itu. Tapi coba bayangin, kamu kan dekat nih sama aku. Semakin lama semakin dekat, apa yang terjadi? Kamu pasti akan dibawa ke tempat-tempat di mana saya berada. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan, toh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti Anda akan diajak ke tempat Tuhan di mana Tuhan berada. Betul apa betul? Yang terpenting adalah apa? Memang memulai segala sesuatu, terlebih lagi pelayanan itu harus punya basic yang kuat. Basicnya adalah apa? Hubungan pribadi. Itu dulu. Kalau Anda punya hubungan pribadi sama Tuhan, saudara, Anda nggak akan punya apa ya? Anda nggak akan kehilangan modul, Anda nggak akan kehilangan pola saat-saat oke, nanti pelayanannya makin tambah segala macam. Dan baru tadi pagi saya sharing gini, kita bicara tentang multiplikasi. Saya analogikan ya, kalau misalkan hari ini Bapak Ibu Saudara punya apa ya, usaha kecil ya, Anda mulai bikin roti gitu, Anda mulai open PO, mungkin sehari Anda bisa nge-bake 5 roti gitu ya.
Dan mulai ada orang yang order terus dan seminggu, 2 minggu, 1 tahun itu ordernya bagus ya, ada 57, seminggu itu penjualannya bagus. Dan Anda merasa capeknya. Tapi satu sisi, Anda punya kerinduan nggak supaya usaha Anda ini makin gede? Oh punya banget. Kalau punya banget berarti apa? Artinya kita harus dipecahkan cangkangnya. Misalkan ya, ada yang order tiba-tiba toko roti, saya keteteran ordernya, tolong ya kamu bantu bikinin sehari 50 roti. Coba naiknya berapa kali lipat. Nah, bagi orang yang tadinya cuma nge-bake 5, 7, otomatis apa? Dia akan upgrade. Caranya upgrade gimana? Dia akan membangun pola yang baru, dia akan menyiapkan strateginya seperti apa, sehingga semua bisa running, targetnya semua jalan, dan bisa mendatangkan berkat. Begitu pula juga dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mulai dari kecil dulu. Setia nggak? Oke, setia, 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 setia. Kalau udah setia, Tuhan promosikan. Tuhan kasih lebih besar. Kalau dikasih lebih besar, artinya apa? Polanya harus berubah juga. Harus ada metode-metode yang kita adjust, kita harus sesuaikan supaya apa? Kita paralel berjalan bersama Tuhan di tempat yang lebih tinggi lagi, gitu. Nah, repotnya gini. Pengen usahanya besar, tapi giliran ada order banyak, keteteran. Ngeluh-ngeluh. Waduh, udah repot ya, udah susah ya. Lah gimana sih? Maunya besar. Dikasih tantangan, malah muntah. Nah, sama juga dengan kerohanian kita, saudara. Jadi, kalau kita di bawah satu titik lain, kita harus siap. Saya juga sedang menyiapkan teman-teman di dalam tim pelayanan ini. Saya udah bilang sama teman-teman ini, cepat atau lambat kita harus siap berpisah. Berpisahnya itu bukan karena kita mundur diri, karena kita perselisihan, bukan. Tapi yang biasanya kita kerja bareng, kita harus split. Mau nggak mau. Sesuatu yang gampang? Tentu enggak. Kadang kita tuh gampang mudah terjebak dalam kenyamanan. Betul nggak? Oh, saya tuh kalau berdoa cocok deh sama Bu ini. Saya kalau ini pasang aja sama ini. Tapi kalau udah bicara multiplikasi, saudara, Anda nggak bisa minta-minta gitu, nggak bisa. Udah. Ya, kita harus siap untuk dipisah-pisah, dipecah-pecah supaya apa? Terjadi multiplikasi. Nah, lagi. Karena apa? Modalnya kita mau di-upgrade sama Tuhan. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan. Oke. Nah, yang ketiga, banyak anak yang punya ayah di rumah namun sang ayah absen. Entah karena pekerjaan atau sang ayah kasar atau menjaga jarak, tidak tahu harus berbuat apa, sehingga hubungan tidak terbangun. Ini saya alami. Saya tuh fatherless saya karena ini. Ya, saya punya ayah, saya punya bapak yang absen dalam kehidupan saya, ketemu sebulan sekali. Setiap kali ketemu, saya di-entertain, saya diajak jalan, diajak belanja, dibeli mainan. Buat apa? Menutupi ya bagian-bagian yang ayah saya nggak bisa berikan buat saya. Nah, kebanyakan kasusnya di dalam keluarga itu kayak gitu. Karena orang tuanya nggak hadir, excuse. Di-entertain sesuai dengan apa yang dia mau, si anak mau. Nah, ini yang gawat, ini yang bahaya, saudara. Karena rasa bersalahnya dibeli dengan permintaan sang anak, tanpa disadari orang tua sedang ngebangun kepribadian yang harus dituruti. Kalau ada kerinduan, harus dituruti. Saya nggak usah kasih contoh orang lain, saudara. Contohnya saya sendiri. Saya ngalamin loh. Ketika saya ditolak, ketika saya tidak mendapat apa yang saya mau, itu marah. Marah. Saya struggling, saya bergumul. Dan ketika permintaan saya dibelokin sekalipun, saya ngambek. Saya bawa ke pernikahan? Yes. Bayangkan Bapak Ibu Saudara.
Kalau ini nggak diselesaikan, saudara, bisa bayangkan toh, itu masih di rumah tangga, itu belum di pelayanan, ya, belum di tempat kerja, belum di tempat masyarakat luas, saudara. Nah ini masalah, ya. Kemudian yang keempat, absennya peran sang ayah menghancurkan dan membelokkan gambaran Allah Bapa dalam bayangan seseorang anak. Jadi karena ayahnya absen, kayak ngerasa, mana sih sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Kalau ada nyatanya mana? Saya minta doa ini, doa itu juga nyatanya enggak. Karena apa? Gambar ayahnya enggak hadir, gitu. Nah, saya loncat ya, ini harusnya 5, ini kan 6. Oke, anyway, ini ke 5 ya. Tidak terhitung banyaknya kejahatan sosial yang timbul akibat fatherless. Ini fakta-faktanya, saudara. Saya ambil dari data-data yang akurat. Penjara penuh dengan anak-anak lelaki yang tidak punya ayah. Pemakaian narkoba meningkat ketika ayah tidak hadir. Contohnya ini. Kemudian 85% anak dengan masalah perilaku dan kepribadian datang dari keluarga tanpa ayah. Perceraian terjadi karena tidak ada peranan imam dalam keluarga. Para ibu tunggal, mohon maaf ya, ini kalau Anda mengalami, para ibu tunggal bergumul dengan hilangnya dukungan keuangan dan harus mengatasi sang anak. Mengatasi sang anaknya mana hilang. Ya, intinya gitu. Karena dukungan keuangannya hilang. Oh ini yang benar nih, saudara. Oke, saya pakai yang ini ya. Para ibu tunggal berkumpul dengan hilangnya dukungan keuangan dan harus mengatasi anak yang beranjak dewasa. Akhirnya apa? Anak tidak terurus. Karena fokusnya apa? Cari duit. Gimana untuk menghidupi? Akhirnya bagian inti buat mendidik anak terlewatkan. Akhirnya anak bertumbuh dari mana? Internet. Anak bertumbuh dari apa? Pergaulan. Nanti kalau udah anaknya nggak nurut, biasanya orang tuanya yang marah. Kamu tuh nggak bisa begini, begitu. Ngerti nggak? Sudah. Akhirnya apa? Keluarga ini tercerai-berai. Ya. Kemudian banyak anak yang menjerit, tanda petik, untuk seorang ayah yang mengasihi dan memimpin mereka untuk modal kehidupan. Saya dengar dengan mata kepala sendiri. Ada orang yang cerita. Orang-orang ini orang-orang yang anak-anak tongkrongan gitu, saudara. Tapi ketika mereka melakukan deep talk, ya, ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang dalam gitu ya, bahwa anak-anak yang tidak rumahan ini sebenarnya punya kerinduan dalam hatinya pengen deket sama ayahnya. Tahu nggak? Bahkan ada yang bilang begini, gue tuh pengen bunuh ayah gue. Wih, serem amat. Kenapa? Karena aku tuh sayang malah. Loh, kenapa sayang kamu malah membunuh? Justru supaya saya nggak kecewa sama dia, lebih baik dia mati aja deh. Serem nggak, saudara, dengar kayak gini? Ya, karena dasarnya kasih nggak tertutupi, kasih tidak disalurkan, akhirnya dia melakukan cara yang salah. Ya tapi nggak kejadian itu. Ini cuma luapan ada seorang anak lah. Nah kemudian status ibu tunggal yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ya, artinya apa? Terjadi kutuk. Nah, saya mulai dari sini. Ada contohnya di Perjanjian Lama. Siapa Perjanjian Lama? Yang pertama, yang jelas adalah Lucifer. Dia berusaha membuat Adam dan Hawa menjadi sama seperti dia. Dengan apa? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan diusir. Akhirnya apa? Menjadi yatim piatu atau punya spirit yatim, ya, punya roh yatim. Dan akhirnya tertolak. Itu juga terjadi. Kisah yang kedua adalah Ahab dan Isabel. Isabel sebagai istri yang dominan terhadap Ahab, saudara. Nah, saya mohon ini kaum perempuan, kaum ibu-ibu, tolong pelajari kisahnya. Supaya apa? Jangan sampai spirit Isabel ini tumbuh subur di dalam diri Anda sebagai perempuan.
Dimulai dari mana? Penolakan. Dimulai dari mana? Tertolak. Dimulai dari mana? Tidak diterima. Sehingga maunya menang sendiri, sehingga maunya mau didengar, ya. Kalau nanti ditolak, marah segala macam, akhirnya orang-orang di sekitarnya akan mengalah dan akhirnya apa? Perempuan ini akan dominan. Atau bahkan, mohon maaf ya, merasa bisa sebagai perempuan. Habis suami saya nggak bisa begini, habis nanti kalau dilakukan laki-laki nanti begini begitu. Tanpa disadari, apa yang terjadi saudara? Mengambil peran laki-laki. Nah ini sebenarnya ada bocor alusnya loh, spirit Isabel ini. Makanya benar-benar ya, Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak, tapi ibu-ibu harus take care sama ini. Berhati-hati dengan hal ini. Tapi Pak kalau misalkan ketemu dengan laki-laki yang nggak bisa apa-apa gimana? Nah inilah gunanya materi. Anda baca, iya, lihat akarnya di mana. Kenapa ya suami saya nggak bisa aktif kayak gini? Oh, dulu banyak dimanja sama orang tuanya, sehingga semua-muanya disediakan, terus menikah sama saya, pantas nggak bisa apa-apa. Nah, kalau Anda tahu kasusnya kayak gini, Anda bisa datanglah sama Tuhan dan Tuhan apa yang harus kulakukan? Yang pertama adalah doakan. Supaya apa? Suami Anda dipulihkan dari gambar diri seorang ayah, dari fatherless-nya dipulihkan, sehingga dia akan berfungsi menjadi seorang laki-laki. Dia akan berfungsi menjadi seorang imam, saudara. Nangkap ya? Oke, lanjut. Contoh di perjanjian baru, ini jelas. Yaitu apa? Usaha untuk membunuh Yohanes Pembaptis oleh Herodias. Saya nggak kupas banyak. Contoh Yohanes Pembaptis ini adalah spirit yang dapat dari Elia. Ya, tugasnya Elia itu ada membawa kasih Bapa. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak jelaskan di sini karena nanti terlalu text time. Tapi saya mau ke poin-poinnya aja. Nah, di dalam Matius 14 ayat 3 dikatakan di situ sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Jadi memang dari dulu itu peranan laki-laki coba dikebiri, coba disunat sama si iblis. Karena dengan ketidakhadiran sang ayah, suami, ini akan mempengaruhi rusaknya tatanan keluarga. Gitu loh. Anda mulai melihat ya. Jadi sebetulnya luka batin kita, kerusakan keluarga kita, atau kita menjadi pribadi yang seperti apa karena akarnya dari sini. Sumbernya dari sini. Nah, saya akan sebutkan satu-satu nih saudara ya. Dampak peranan ayah atau bapak. Ini bicara tentang perkembangan umum ya, secara potensi intelektual atau peranan ayah membantu dalam hal yang pertama apa? Pengetahuan. Ya, kalau ayahnya hadir, dia itu nemenin anak, dia akan punya pengetahuan atau knowledge yang luas. Karena apa? Pasti sang ayah akan ngajarin anaknya untuk, nak tahu nggak tuh nyuci mobil tuh kayak gini caranya. Oh, kamu tuh kalau dijahatin sama teman kamu harus ampunin segala macam. Nah, pengetahuan ini akan membantu, saudara. Sehingga dalam nanti bertumbuhnya dia menjadi dewasa, anak yang dewasa, dia punya knowledge, dia bisa ngelihat kanan kirinya. Gitu ya. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension. Ya, pemahamannya itu bisa dalam. Baik itu dalam bidang studi atau memahami sosial, hubungan sosial segala macam. Dia pun punya pemahaman yang dalam, bisa ngerti orang gitu loh. Punya etika, punya unggah-ungguh gitu. Nah, atau punya penerapan atau cara melakukan atau aplikasi. Ya, bisa mengaplikasikan antara teori, prakteknya kayak gini loh. Karena apa? Peranan ayah ini penting. Ya, makanya rekan-rekan saya yang sudah punya anak ini, walaupun ya dia coba untuk membantu ayahnya cuci mobil segala macam, mungkin resikonya akan baret cat, iya udah pasti. Yang ada malah akan ngotorin, iya pasti gitu. Tapi dia sedang ngebangun software di dalam diri anaknya untuk mempraktekkan. Kalau ya, misalkan kita tercetak dari keluarga yang mungkin nggak lengkap, saudara ya. Kita nggak dididik sebegitunya. Yang ada apa? Kita akan merasa repot. Udah deh, Nak, kamu ngurusin papa malah nanti ngerusak chat. Nggak usah ngurusin dia, nggak usah bantuin. Akhirnya apa? Memutus. Ini bisa terjadi loh sama mungkin ya. Kalau misalkan anak Anda
rindu untuk membantu masak, motong-motong cabe, ya cabe janganlah, motong-motong sayur segala macem gitu ya, atau bahkan nyuci piring, nyuci baju. Anda udah kerjanya udah banyak banget, udah repot banget ya, terus anak Anda, "Mama, mau dong bantuin." Udah deh nggak usah kamu ngebantuin malah repot mama, nanti malah 2 kali kerja. Bantuin nyuci malah kotor semua, yang ada apa? Malah diomelin dan nggak diajarin. Akhirnya apa? Mencetak pribadi anak yang nggak bisa apa-apa. Kalau gedenya dia nggak bisa apa-apa, dia nggak punya knowledge, dia nggak punya pemahaman, ya jangan disalahkan. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Saya ini bicara dari dalam, maksudnya ini semua apa yang saya bagikan saya alami. Ih, saya kayak gitu semua. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti. Yang tadi saya sebut ya, kata terima kasih, tolong, maaf, itu aja nggak ngerti. Akhirnya apa? Orang-orang di sekeliling saya itu yang akhirnya, ih ini orang kok nggak tahu diri sih. Nyaman nggak orang-orang di sekitar saya? Pasti nggak nyaman. Apalagi kalau kita di dunia kerja, saudara. Belaganya pasti akan jadi bosi. Ini orang minta tolong, nyuruh aja gitu. Padahal orangnya nggak bermaksud. Betul nggak? Tapi nggak punya software untuk, tolong ya. Itu jadi kayak terdelivernya, kekirimnya kayak, ih orang ini main suruh aja. Banyak saya temuin. Dan saya menemukan dulu saya begitu. Ya, teman-teman di dalam pelayanan juga sama. Bete banget deh ini begini, ini begitu, segala macam. Orangnya kayak bosi banget ini begini. Saya bilang, sudah. Dia nggak punya softwarenya. Iya sih, akhirnya bisa ngerti, saya kasih paham. Kenapa? Saya juga dulu bagian pelakunya. Ya, terus makan di tempat resto. Ya, ada pelayan datang, kasih minum. Mbak, sini mbak. Saya pesan ini ya, tolong ya. Mbak, jangan pakai lama ya. Anda jadi pelayan restoran kesel gak? Dia punya perasaan loh. Beda nggak kalau misal kita punya kata maaf, minta tolong, terima kasih. Ketika mau panggil, mbak, sini. Mbak, tolong ya, minta air putih 1. Oke, baik pak, makasih ya. Dia akan tulus ngelayanin kita, dia akan senang ngelayanin kita. Benar nggak saudara? Halo, bayangkan ini di tempat pelayanan. Kalau kita nggak punya software ini, aduh, pelayanan akan direcokin dengan hal yang sederhana-sederhana yang karena apa? Ketidaktahuan, ketidakmengertian karena miss-nya software-software itu. Woi, ngakunya kalau ngomong rohani, gitu harus serupa seperti Kristus, kita harus menjadi teladan. Aduh, itu saya dulu. Sekarang pun masih belajar sih. Tapi kalau inget tuh malu gitu, iya ya, katanya mau serupa, segambar sama Kristus. Tapi soal gituan aja saya miss. Karena masalahnya di mana? Ketidakhadiran seorang ayah dalam hidup saya zaman dulu. Kali kan saya tahu, oke, saya akan bisa lebih ngerti gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan dampak peranan ayah karena sintesa. Sintesa itu apa ya bahasanya ya? Memahami lebih dalam dan mempraktekkan dan melakukannya gitu ya, atau menganalisis semuanya. Kemudian ada evaluasi, ya artinya apa, peranan atau dampak seorang ayah membuat kita bisa mengevaluasi, "Oh, saya tuh kurangnya di sini, saya tuh lemahnya di sini." Karena apa? Dulu zaman kecil mendapat koreksi-koreksi atau masukan-masukan dari sang ayah dan itu sesuatu hal yang biasa. Nah, kalau itu nggak ada, saudara, kita lahir nggak ada didikan itu, terus jadi gede. Ketika dikoreksi, ketika diarahkan marah. Ada yang gitu? Saya dulu juga ngalamin. Karena apa? Nggak terbiasa sama evaluasi. Evaluasi justru dipandang sebagai penghakiman. Kritik dipandang sebagai tembakan. Nah, ini kan salah. Kejungkir balik semua, saudara. Karena apa? Peranan seorang ayah itu nggak ada. Nah, next.
Dampak peranan ayah ya bagi perkembangan emosional. Banyak sebetulnya ya, tapi saya kasih beberapa poin di sini. Yang pertama, seorang anak yang dekat dengan ayahnya akan mampu menunjukkan toleransi serta menghadapi situasi. Jadi bisa handle ya. Karena apa? Dari kecil kalau misal takut segala macam udah diarahin, "Nak, kamu kalau jatuh, udah tenang, kamu tenang dulu." Ya. Ketika nggak tahu seorang anak mau berbuat apa, orang tuanya ngarahin. Ya, jadi bisa handle. Jadi tidak asing dan menimbulkan rasa stres atau frustasi. Kemudian lebih jarang mengalami tekanan emosional. Nggak mood swing. Ya, tahu ya mood swing. Mood swing itu kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bete aja bawaannya, kesel aja bawaannya. Ya sebenarnya ada trigger. Triggernya apa? Emosionalnya nggak stabil. Ada hati yang nggak beres gitu. Kemudian lebih jarang menunjukkan ekspresi emosi negatif seperti rasa takut dan rasa bersalah. Kalau ini nggak ada peranan ayahnya ya. Atau lebih jarang menimbulkan masalah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu Saudara, akar dari semua luka batin kita itu bukan karena ada orang yang jahat sama kita, bukan karena orang yang maki sama kita, tapi sumbernya dari itu tadi loh. Nah, Tuhan itu mau pulihkan pribadi lepas pribadi. Ya. Saya akan saya akan berhenti sampai di sini dulu ya supaya Bapak Ibu lebih cerna dan mirror mulai sekarang temukan Anda miss-nya di mana nih? Bapak Ibu miss-nya di mana? Bagian ini. Oke, kalau di bagian itu, mohon maaf, kalau Anda orang tua, itu akan nurunin ke bawah loh. Ya. Jadi coba aja cek satu aja. Iya ya, dulu bapak saya nggak ngajarin kayak gini. Makanya saya orang takutan. Terus Anda coba lihat ke bawah. Anak Anda ketakutan sering dikuasai sama ketakutan nggak? Oh iya loh. Nih. Kalau Anda temukan, datang nih sama Tuhan. Tuhan, aku dulu ngalamin kayak gini. Akui, minta Tuhan pulihkan. Dan mulai jangan nuntut anak untuk berubah begini dan begitu. Sebelum apa? Anda dipulihkan. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara. Saya buka forum pertanyaan dulu ya, walaupun agak kelewat waktunya, oke. Tapi saya rasa ini harus disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan buka forum untuk bertanya. Ada yang mau tanya di sini? Saya ya Pak. Ini Bu siapa? Bu Delta ya? Iya Pak. Tapi Oke. off kamera ya Pak. Oke, nggak apa-apa Ya. Bu, silakan. Nah, gini Pak. Jadi pertama-tama dulu terima kasih kepada semua sahabat-sahabat di RTM ini karena semenjak saya masuk di RTM ini banyak saya dapat perubahan-perubahan di dalam diri saya ya. Saya menjadi lebih gimana namanya? Saya menjadi lebih sabar gitu ya. Tapi sekarang juga masih tetap dalam masa pembentukan Pak. Jadi gini Pak, kadang saya bingung. Pada saat saya seperti pernah Bapak sampaikan, saya naik level, istilahnya saya melepaskan pengampunan, saya lebih mengasihi gitu ya kan Pak. Tapi suami saya itu malah dia suka-sukanya. Begini dia, kalau dia datang ke rumah, saya bersikap seperti biasa, saya bersikap manis gitu. Dia sepertinya merasa tidak ada apa-apa, sepertinya dia tidak ada melakukan kesalahan apa-apa, malah saya terbuka ini ya Pak ya, karena harus jujur ya kan Pak, malah dia berani meminta uang kepada saya. Nah, gitu kan Pak. Tapi pada mungkin penilaian saya gini, apa dia pikir aku mendukung dia dengan segala tingkah lakunya gitu. Nah, pada saat dia pulang saya diam, tapi diam dalam arti kata saya diam tidak kalau saya tidak marah-marah. Nah, diamnya itu saya tidak marah-marah, hanya saja kalau soal makanan, pakaiannya, semuanya masih tetap saya lakukan kewajiban saya sebagai istri.
Nah, gitu. Pada saat saya diam itu, dia gimana? Makin suka-suka. Malah dia berani karaokean sama si perempuan lainnya itu di FB gitu. Nah, jadi menurut saya ini ya Pak, apa dia pikir diam saya ini bahwa saya setuju akan apa yang diperbuatnya gitu. Dia seperti merasa tidak bersalah. Tapi memang saya karena memang sudah naik level, saya memang nggak mau marah-marah lagi Pak. Nggak mau marah-marah. Terus kalau misalnya ada kadang keinginan di hati saya mau berbicara baik-baik kepada dia, menasihati dia gitu ya kan Pak. Tapi kadang juga hati kecil saya berkata, nggak usah gitu. Nanti kalau aku menasihati dia lagi, dia malah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saya. Nah, luka batin lagi ya kan Pak. Jadi saya memilih diam. Nah, jadi maksud saya gimana Pak seharusnya sikap saya gitu. Bingung loh Pak. Tapi kalau untuk mengampuni, mengasihi, jujur Pak, saya sudah mengampuni dia. Saya mengasihi dia. Kalau enggak mungkin saya seperti ini. Kalau dulu-dulu awalnya Bapak kan tahu kan, pasti sebentar-sebentar saya menangis karena saya merasakan luka yang begitu dalam. Tapi kalau sekarang Iya, puji Tuhan Pak, semenjak iya, di RTM ini selalu ikut pemuridan, apa yes. segala macam gitu ya kan Pak, lebih sering baca Alkitab, lebih sering merenungkan firman Tuhan, puji Tuhan. Setelah saya istilahnya berdamai dengan diri sendiri gitu. Puji Tuhan, saya sudah bisa mengampuni, saya bisa lebih mengasihi sehingga saya nggak lagi depresi gitu, udah bisa mengontrol. Nggak sembarang-sembarangan lagi cerita ke orang, menangis, cerita ke orang menangis. Nggak, saya lebih baik cerita kepada Tuhan pada saat saya berdoa jujur sama Tuhan gitu Pak. Jadi tolong Pak, mohon Pak, gimana? Oke, terima kasih Bu Delta. Emang beda ya. Dulu bener ngomong ini. Iya, Pak. Sekarang sekarang ngobrolnya udah lantang, udah bataknya keluar. Puji Tuhan Pak. Iya, banyak senyumnya. Nah, ini suatu perkembangan ya. Tentu Tuhan kasih anugerah buat Ibu Delta Ginting gitu. Nah, isu-isu seperti ini memang ya kesannya serba salah gitu ya. Tapi saya coba saya kasih tips yang saya dapat hikmatnya gini, Bu. Supaya tidak disalah mengerti bahwa yang pertama gini, apa yang Ibu lakukan itu udah benar, yaitu mengasihi dan bahwa menasehati itu nggak perlu pakai marah-marah. Oke? Karena gini, kita itu kecenderungan diajar sama orang tua kalau nasihat itu pakai marah-marah. Saya pernah tuh share IG, satu video di IG di beberapa grup. Banyak orang tua yang apa ya, yang bilang kalau dihukum itu alasannya karena apa? Karena mama sayang sama kamu. Karena papa sayang sama kamu. Nah, itu nge-brainwash gaya hidupnya bahwa ternyata hukuman itu adalah rasa sayang. Penderitaan itu adalah rasa kasih. Ini salah kaprah, ini sesat ini. Nah, artinya gini, Bu Deta, cara yang Ibu terus lakukan itu sudah benar. Yang perlu ditambahkan adalah yang pertama, harus ada obrolan, harus ada keterbukaan. Kalau bilang setuju, ya setuju. Bilang tidak setuju, bilang tidak setuju. Ya, jangan dibiarkan gitu saja. Supaya apa tidak salah mengerti. Misalkan ini contoh aja Bu ya, Pak tahu nggak sih? Mama tuh tahu sebenarnya papa tuh gini. Utarakan aja. Itu dulu. Yang penting apa? Ngasih tanda, ngasih kode, ngasih sign bahwa ibu tahu dan ibu nggak setuju. Oke? Kalau selanjutnya Anda treatment, Anda respon dengan kasih kesabaran, ya no worries, nggak masalah, lakukan aja. Ya, tapi tetap kode bahwa ibu nggak setuju atau ibu Deta nggak setuju dengan suaminya seperti itu harus disampaikan. Nah, ini penting. Nah, memang cara penyampaiannya jangan saat kita terbakar emosi. Kalau kita terbakar emosi kita pasti akan marah, pasti akan timbul cekcok, ya, perdebatan segala macam. Intinya tuh gini, ini bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak,
Tapi umumnya kalau laki-laki itu dikasih tahu, dinasehati, banyak diem, dia denger. Ya, kalau perempuan memang ekspresif. Tapi kalau laki-laki dinasihatin gitu, diem. Dia nyerap itu. Jadi udah, Anda percaya aja dia denger. Tapi kalau diemnya itu dia sok sibuk mengalihkan perhatian gimana? Ya dia mencoba lari sih. Nah itu saya kasih bocoran cara laki-laki ngerespon ya. Kan ngeresponnya ada yang pertama nyerang, malah marah. Ada yang modelnya kayak escape, pergi, yang tadi Ellen ceritakan gitu ya. Pokoknya punya keberanian kalau ngadepin kenyataan nggak siap, pokoknya udah pergi aja, minggat aja deh. Itu nggak dengerin. Tapi kalau dinasehatin dia diem, orangnya di situ, nah dia dengerin. Jadi yang poin satu itu Bu Delta, bahwa perlu diomongin, perlu dikomunikasikan lagi, berdoa sama Tuhan supaya momennya Tuhan atur untuk menyampaikan bahwa ibu berlaku seperti bukan berarti setuju, sampaikan gitu ya. Yang kedua adalah ya ini paling utama, doa, minta Roh Kudus untuk ngubah. Kadang tuh gini loh ya, kita dalam hal menunggu, menanti, kita selalu fokus sama objeknya. Menunggu orang bertobat, nunggu orang berubah, nunggu janjian, dan lain sebagainya. Betul nggak? Padahal menunggu itu kendalinya bukan di kita. Yang menentukan bukan kita. Makanya ketika kita nunggu, kita tetap fokus dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu loh. Biar supaya apa? Nggak bete. Saya ambil contoh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara lagi lapar banget pesan makan, pasti kebanyakan yang paling lama. Saya salah satu orang yang begitu. Maksudnya masih punya problem kalau udah lapar banget tuh nggak sabar. Kalau istri saya sebut, saya tuh cranky, tahu ya, cranky ya, gampang emosional gitu. Itu saya kalau lapar. Tapi saya mau berubah tentunya. Jadi kenalin aja kalau lagi emosional begitu, iya saya lagi lapar nih. Nah biasanya kalau nunggu gitu, semua pesan ini, pesan ini, pesan ini. Bagian saya yang nunggunya lama gitu. Karena apa? Saya percaya Tuhan tes saya, uji saya supaya apa? Ini loh. Keadaannya nggak sabar, kalau kita fokus, mana sih punya saya, mana sih punya saya, yang ada apa? Panggil pelayannya dimarah-marahin. Sama dalam hal menunggu apapun, kita harus fokusnya ke Tuhan. Jangan fokus ke objeknya, Bu. Jadi poinnya 2 itu ya, Bu. Tiga ya jadinya ya. Ibu Delta, yang pertama harus dikomunikasikan, yang kedua tetap doa. Yang ketiga adalah jangan fokus sama waktu perubahan suaminya. Itu aja. Oke, ada lagi? Satu lagi yang mau tanya? Makasih, kasih Sama-sama banyak ya Ibu. Pak. Sama-sama, semangat Bu. Wih, sekarang Kalau murah senyum ya. iya, kalau Pak Agus cuma sebentar aja. Oke, silakan Bu. Melanjuti Mbak Delta tadi, maksudnya dikomunikasikan kan 3 hal. Satu, dikomunikasikan, maksudnya dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Iya, Oh iya, dikomunikasikan Bu Deltanya berkomunikasi dengan suami bahwa ya oh iya, dengan beliau bersikap seperti itu tuh bukan tanda yang setuju gitu loh. oh iya, oh iya, Harus ada itu tahu. aja Pak. Oh Karena gitu, kalau kita apa namanya ilmu benar. telepati, diem-dieman ngerasa, semua ngerasa gitu. Akhirnya malah masalah baru, Bu. Itu aja. Makasih Pak. Ya. Oke, sama-sama Bu Nas. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh, yuk. Sebelum kita makan siang. Ada? Oke. Pak, Ita kesaksian diizinkan nggak, Pak? Kesaksiannya nanti ya, Ita ya. Karena udah jam Oke. segini. Nggak Kita jadi, ngeladen enggak jadi. nanti ada momennya sendiri, ada sesinya sendiri. Ini Oke. pertanyaan dulu, ya. Oke. Tapi saya tunggu kesaksiannya, Ita. Oke, ada? Kalau nggak ada kita tutup. Saya masih menanti. Oke ya, kalau nggak ada. Pak Agus nanya. Oke, Ellen, silakan.
kan ada pernyataan gini, kan kalau yang tadi dari, cerita aku gitu kan, maksudnya Mhm, mhm. penyembuhan pemulihan luka batin itu kan dengan Roh Kudus yang sembuhin gitu kan. Ya. Nah, tapi ada yang pernyataan gini, maksudnya, udah nggak usah ngeliat lagi ke belakang gitu kan, maksudnya berjalan aja ke depan gitu kan, maksudnya fokus ke depan dan, memang sih yang saya lihat dari orang ini maksudnya ngalamin kasih Tuhan betul gitu kan, cuman, apa ya, kayak ada maksudnya mungkin belum gambar dirinya atau apa yang belum ini gitu, maksudnya jadi belum Oh. sepenuhnya utuh gitu kan. Nah, kemarin ya, maksudnya waktu mau sharing ini, saya tuh diingetin dengan analogi ini sih, maksudnya dengan pernyataan itu gitu kan. Kan, diingetin satu ayat yang jagalah di, hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan gitu kan. Kehidupan. Jadi kalau misalnya memang, untuk pernyataan itu kan, kan kita bilang harus jaga hati gitu kan, tapi hati kalau misalnya memang kan kayak dulu kan waktu saya simpen luka batin itu kan ada sampah gitu kan di dalam diri sendiri, Mhm. jadi yang kayak negative thinking, emosi, segala macam itu kan jadi sampah yang akhirnya keluar gitu kan. Ya. Nah jadi, dapat analogi lagi tentang maksudnya kan, ada 3 tanah hati ya, yang kalau misalnya ada semak-semak apa segala macam itu kan jadi Mhm, mhm. nggak menjadi tanah hati yang subur gitu kan. Nah Mhm, jadi, mhm, mhm. kalau misalnya pernyataan dari orang ini, dibilang, udah nggak usah lihat lagi ke belakang gitu, maksudnya nanti biar seiring dengan itu maksudnya Tuhan akan, melalui kasih Tuhan, itu juga sembuh gitu loh. Nah itu, gimana Pak Agus? Thank you Oke, Pak. saya coba rangkum. Aduh, sebentar, kursi saya kok turun tiba-tiba. Oke, pertanyaannya gini ya, cara membedakan atau apa ya, memerankan dua hal itu ya. Saat kapan kita harus melupakan, saat kapan kita harus berdamai gitu kan. Benar nggak ya? Kurang lebih kayak gitu. Bukan maksudnya ada pernyataan itu, maksudnya nggak usah mikir, nggak usah fokus ke yang lalu-lalu lah gitu, maksudnya yang Oh, tentang oke. luka apa gitu, maksudnya kan nanti juga Iya, iya. seiring dengan berjalannya waktu, nanti Roh Kudus, Oke, kita ngalamin kasih Tuhan juga itu sembuh gitu loh, gitu Pak Agus. oke. Sorry, kalau menurut saya nih ya, pernyataan itu di pinggir jurang. Di pinggir jurangnya apa? Abu-abu, abu-abunya di mana? Gini, apakah pernyataan itu betul-betul dari orang yang sudah pulih atau bahkan pelarian gitu loh. Nah, kita harus bedakan. Makanya saya bilang ini pernyataan di pinggir jurang sih bahaya. Karena kalau dipahami yang salah, udah. Makanya saya bilang beberapa waktu lalu, kalau nih ya kita masih punya warisan, punya PR-PR itu, kita tuh akan ngajarin orang cara yang salah loh. Bener nggak? Standar kita untuk kita bagikan itu akan sedalam diri kita dipulihkan. Ya. Jadi tingkat kedalaman kita ya sedalam di mana Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah beresi di dalam diri kita. Jadi betul firman Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosa kita, masa lalu kita itu akan dikubur dalam tubir laut yang paling dalam. Betul. Tapi konteksnya gini, kalau masalah itu kita akuin dan kita minta ampun sama Tuhan. Jadi sikapnya Tuhan akan dibuang. Gitu loh. Nah, kalau kita gimana? Justru Tuhan kalau ada sesuatu hal yang masih tersembunyi di belakang, kok kasih tahu. Dimunculin. Karena apa? Itu proses pemulihan. Dengan tahu akarnya, dengan tahu masalahnya, itu justru solusi akan keluar. Memang pemulihan titiknya itu nggak enak loh. Ellen kan ngalamin ya beberapa hari waktu lalu tuh. Ketika masih proses kan sampai susah tidur segala macam ke bawah-bawah. Ya kan gitu kan? Itu kan gerbang. Gerbang untuk apa? Pemulihan. Kadang dipicu dengan hal yang nggak nyaman seperti itu gitu. Tapi justru dalam keadaan masa tuh Tuhan lu tunjukin nih loh, kamu problemnya di sini. Kalau hati yang benar, hati yang secure, itu bukannya kayak marah, bukannya malah kayak meniadakan itu, tapi terima. Oh, kayak waktu saya dapat hal tentang fatherless itu saya denial awalnya. Kenapa? Buat saya udah pelayanan 7 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Menurut saya udah dipulihkan. Kalau saya nggak dipulihkan dari fatherless, mana mungkin saya bisa melayani Tuhan. Saya denial itu.
Tapi nyatanya Roh Kudus terus bawa saya bahwa ini loh, kamu punya gap kepribadian di sini. Kamu tuh belum bisa mendarat di bagian ini. Kamu tuh, iya ya. Masalah ternyata saya. Gitu loh. Jadi Tuhan ingatkan, dengan tujuan apa? Kita bawa ke Tuhan. Setelah selesai, udah jangan diingat-ingat lagi. Nah, cara ngeceknya gimana? Memori itu kan kadang-kadang akan selalu diputar sama si jahat loh. Ya. Ngeceknya gimana? Kalau memori itu tidak membuat kita trauma, berarti kita clear. Tapi kalau memori yang diputar itu membuat kita masih marah dan kita terus tolak, kita belum berdamai, ya berarti Roh Kudus mau pulihkan. Gitu. Gitu sih. Cukup menjawab? Soalnya memang yang saya lihat yang bahayanya memang ketika emang udah mau terjun melayani gitu loh Pak Gus. Karena apa yang Ya. didapat itu yang ditransfer ke apa yang dilayaninya itu memang jadinya sih Ya. saya Ya. resikonya ke anak yang dilayaninya gitu kan. Ya. Itu, betul. Oke. Baik. Oke, kita akan lanjutkan hari Senin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau tanya, menyimpan pertanyaan, silahkan. Nanti ditanyakan di hari Senin supaya kita bisa melangkah maju lagi ke materi-materi berikutnya. Hari Senin kita akan membahas tentang penolakan ya. Jadi akibat-akibatnya apa segala macam kita akan bahas di situ. So, sebelum kita tutup dalam doa seperti biasa, yang bisa buka kamera silahkan, kita mau foto. Ya, saya tunggu beberapa saat. Maaf Pak Gus, ini buku dari berapa Pak? Buku berapa Pak? Campuran, ada 11, 12. Gado-gado ya Pak? Gado-gado. Iya Pak, saya Oke. pikir ada nomornya. Ya udah saya hitung ya. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi. Tunggu beberapa saat. 1, 2, dan 3. Yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami ucap syukur untuk hari ini. Biar firman-Mu yang betul-betul memerdekakan kami bicara dengan kuat. Dan terus perdengarkan firman-Mu ini bahwa Engkau datang, anak-Mu datang membawa pemulihan. Pemulihan atas pribadi dengan diri kami, pemulihan terhadap orang tua kami, pemulihan terhadap anggota keluarga kami, suami, istri, anak, semua. Karena kami percaya kerukunan dan pemulihan ini akan mendatangkan berkat, mendatangkan kuasa atas bumi ini. Terima kasih Bapa. Jadikan setiap anak-anak-Mu ini agen-agen perubahan, agen-agen duta-duta kerajaan surga yang membawa damai, membawa pemulihan, sehingga bumi ini boleh direstorasi. Surga-Mu turun di bumi ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu ini, baik berkat rohani, jasmani, materi. Engkau yang tanggung, Engkau yang lipat kali gandakan setiap apa yang mereka sedang upayakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, God bless Bapak Ibu Saudara. Makasih Pak. Makasih Pak Berkati Agus. Bapak berlimpah. Berkati. Amin. God bless. Shalom, Bye. Sampai shalom. ketemu ya. Berkati semuanya. Bye-bye. God bless you Pak.